Darah menggumpal di bulu anjing gembala Jerman itu, bekas cakaran duri di tubuhnya. Namun, ia terus melangkah maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Otot-otot anjing besar itu menegang di bawah bulunya saat ia membawa tubuh kecil seorang gadis 7 tahun yang tak sadarkan diri melintasi medan Montana yang terjal. Sheriff James Reynolds membeku di tepi tanah miliknya. Kopi paginya terlupakan di tangannya yang kasar, saat ia melihat hewan itu muncul dari pepohonan. Rambut pirang anak itu tergantung lemas di bahu anjing itu. Tangannya bergoyang mengikuti setiap langkah berat yang diambil hewan itu menuju kabinnya. Kebanyakan anjing akan meninggalkan anak seberat ini. Kebanyakan anjing liar akan sangat takut pada manusia. Tetapi saat Sheriff Reynolds mendekat dengan hati-hati, ia melihat tali kekang taktis militer yang sebagian tersembunyi di bawah tanah dan darah, dan kedisiplinan yang tak salah lagi di mata hewan itu. Ini bukan anjing liar biasa. 3 hari kemudian, gadis itu masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang ditemukan Reynolds di kompartemen tersembunyi di kerah anjing itu akan menghubungkan mereka semua dengan kegelapan yang mengintai di luar kota kecil mereka. Sebuah wahyu yang membuat darahnya membeku seperti es di nadinya. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiranmu di komentar, beserta kota tempatmu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Pinewood Creek, Montana, hampir tidak layak mendapatkan titik di sebagian besar peta. Terletak di antara pohon pinus yang menjulang tinggi dan pegunungan yang terjal, satu-satunya jalan utama kota itu menjadi tempat bagi bisnis-bisnis penting. Klinik hewan Mitchell, yang juga berfungsi sebagai kantor medis kota, toko serba ada dosen, kantor serif, dan restoran di pinggir jalan. Orang-orang di sini mengukur jarak dalam menit daripada mil, dan berita menyebar lebih cepat daripada angin yang bersiul melalui lembah. Sheriff James Reynolds telah kembali ke kota asalnya setelah 15 tahun dinas militer sebagai pawang anjing K9 dengan pasukan Ranger Angkatan Darat. Pada usia 45 tahun, garis-garis di sekitar matanya semakin dalam, bukan hanya karena usia tetapi juga karena beban dari apa yang telah dilihatnya di luar negeri. Dia telah kembali, seorang duda, 3 tahun lalu setelah kehilangan istrinya, Mary, karena kanker. Dan orang-orang kota masih memperlakukannya dengan kelembutan khusus yang diperuntukkan bagi orang yang berduka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Mary bukan satu-satunya yang telah dia hilangkan. Putranya, Mark, hampir tidak berbicara dengannya lagi, bertugas sebagai wakil di wilayah tetangga tetapi menghindari makan malam keluarga seperti hukuman penjara. Kabin serif terletak 1 mil di luar batas kota, cukup pribadi sehingga ia bisa bangun dengan suara burung daripada orang. Disinilah anjing itu membawa anak itu, seolah-olah sengaja mencarinya di luar kota. Sekitar 17 mil di atas jalan gunung, terdapat properti luas gereja Cahaya Keselamatan. Pendeta Eden Charter mendirikan kompleks gereja itu 15 tahun lalu, secara bertahap berkembang dari kapel sederhana menjadi komunitas mandiri yang terdiri dari pengikut setia. Khotbah Minggu Pendeta di kota menarik setengah dari populasi. Kehadirannya yang karismatik dan pesan keselamatan melalui isolasi dari korupsi duniawi sangat menarik, terutama setelah pabrik kayu tutup dan mengambil sebagian besar pekerjaan kota itu bersamanya. Dr. Sarah Mitchell, yang telah mengenal Jim Reynolds sejak mereka membangun benteng pohon bersama pada usia 10 tahun, selalu diam-diam skeptis terhadap pertumbuhan pengaruh gereja itu. Keyakinan adalah satu hal, dia pernah berkata kepada Jim sambil minum kopi, tetapi Eden Charter memandang kota ini seperti sesuatu untuk dikonsumsi. Terlepas dari kekhawatirannya, dia telah merawat anggota gereja di kliniknya tanpa prasangka, termasuk istri pendeta yang jarang terlihat yang dilaporkan meninggal saat melahirkan beberapa tahun lalu. Tidak seorang pun di Pinewood Creek yang dapat memperkirakan bagaimana seekor anjing militer yang terluka dan seorang anak yang diam akan mengungkap kegelapan di bawah permukaan damai komunitas mereka. Matahari pagi baru saja mulai mencapai puncak pegunungan timur ketika Sheriff Reynolds melihat anjing gembala Jerman muncul dari pepohonan. Naluri pertamanya adalah meraih pistolnya. Hewan liar bukanlah hal yang aneh di daerah ini dan seekor anjing sebesar itu dapat menimbulkan ancaman serius. Tetapi sesuatu dalam gerakan hewan itu yang disengaja menghentikannya. Saat itulah dia melihat sosok kecil yang tergantung di punggung anjing itu. Ya Tuhan, bisik Reynolds, meletakkan cangkir kopinya di pagar beranda dan dengan hati-hati menuruni tangga. Anjing itu berhenti sekitar 6 meter dari kabin. Mata kuningnya tertuju pada Sheriff. Meskipun jelas kelelahan, hewan itu mempertahankan sikap melindungi, otot-ototnya menegang di bawah bulu yang kusut. Tenang di sana, panggil Reynolds lembut, mendekat dengan telapak tangan terlihat. Tenang, nak. Saat dia mendekat, Sheriff bisa melihat gadis itu lebih jelas, bertubuh kecil, mungkin 6 atau 7 tahun, dengan rambut pirang kusut dan pakaian yang robek akibat perjalanan yang sulit. Kulitnya pucat, lengan tergores cabang,
dan satu sepatu hilang seluruhnya. Anjing itu menggeram pelan di tenggorokannya ketika Reynolds berada dalam jarak 3 meter, tetapi itu tidak agresif. Itu adalah peringatan. Sheriff berhenti, mengenali perilaku itu dari hari-harinya di militer. Hewan ini dilatih, dan dilatih dengan baik. Aku tidak akan menyakitinya, katanya dengan nada tenang yang sama yang dia gunakan dengan anjing K9 militer di Afghanistan. Biarkan aku membantu. Sesuatu dalam suaranya tampaknya terdaftar pada hewan itu. Postur anjing itu sedikit berubah dan Reynolds melihat tali kekang taktis militer yang sebagian tersembunyi oleh tanah dan darah. Ini bukan anjing liar. Ini adalah hewan pelayan, kemungkinan militer atau polisi. Ketika Reynolds berada dalam jarak 1,5 meter, anjing itu perlahan-lahan menurunkan dirinya ke tanah, memungkinkan gadis itu meluncur dengan lembut dari punggungnya ke tanah yang tertutup jarum pinus. Gerakan itu mengungkapkan lebih banyak tentang kondisi hewan itu. Luka dalam di sepanjang sisi tubuhnya, kemungkinan dari kawat berduri atau rintangan serupa, dan bantalan kaki yang aus akibat perjalanan bermil-mil. Gadis itu tidak bergerak. Napasnya dangkal tetapi stabil, wajahnya berlumuran tanah dan bekas air mata. Reynolds berlutut di sampingnya, berhati-hati untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba yang dapat memprovokasi anjing itu. Dia memeriksa denyut nadinya, cepat tetapi ada, dan mencatat tanda-tanda dehidrasi di bibirnya yang pecah-pecah dan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia membutuhkan perawatan medis, gumam Reynolds lebih pada dirinya sendiri daripada pada anjing itu. Tetapi telinga hewan itu terangkat seolah mengerti. Dengan hati-hati, Sheriff menggendong anak itu. Anjing itu segera bangkit, suara gemuruh rendah di dadanya. Kamu juga bisa ikut, Reynolds meyakinkannya. Kamu telah melakukan pekerjaanmu. Biarkan aku melakukan tugasku sekarang. Alih-alih mengemudi ke kota ke klinik Sarah Mitchell, Reynolds membawa gadis itu ke dalam kabinnya dan menempatkannya di sofa. Instingnya menyuruhnya untuk merahasiakan ini sampai dia mengerti lebih banyak. Dia menelepon Sarah di saluran pribadinya. Aku membutuhkanmu di tempatku. Bawa tas medismu dan datanglah sendiri, katanya ketika dia menjawab. 20 menit kemudian, jeep Dr. Mitchell melaju di jalan masuk berkerikil. Anjing gembala Jerman, yang telah memposisikan dirinya di samping sofa tempat gadis itu berbaring, mengangkat kepalanya mendengar suara itu tetapi tidak bergerak dari posisinya. Jim, apa yang begitu mendesak sehingga aku harus? Kata-kata Sarah mati saat dia memasuki ruang tamu dan melihat pemandangan itu. Siapa dia? Apa yang terjadi? Anjing itu membawanya, Reynolds menjelaskan, mengangguk ke arah anjing gembala Jerman. Menemukan mereka keluar dari hutan pagi ini. Dia tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Sarah segera bergerak ke anak itu. Pelatihan medis mengesampingkan kejutan. Anjing itu membawanya seperti dia dilahirkan untuk melakukannya. Reynolds membenarkan. Pemeriksaan Dr. Mitchell menyeluruh dan efisien. Dehidrasi berat, kelelahan, luka dan memar ringan. Tidak ada tanda-tanda trauma serius. Tetapi dia ragu-ragu mengangkat lengan gadis itu untuk menunjukkan kepada Reynolds serangkaian bekas luka melingkar kecil di dekat pergelangan tangannya. Ini bukan luka bakar yang tidak disengaja, Reynolds bertanya, rahangnya menegang. Yang disengaja. Dan lihat ini. Dia dengan lembut memutar kepala gadis itu, memperlihatkan tato kecil di belakang telinganya, simbol geometri sederhana yang menyerupai mata bergaya di dalam segitiga. Aku pernah melihat ini sebelumnya, Jim, pada seorang wanita dari gereja yang datang untuk perawatan prenatal sekitar 7 tahun lalu. Tidak pernah melihatnya lagi setelah kunjungan pertama itu. Ekspresi Sheriff menjadi gelap. Kompleks cahaya keselamatan, itu tebakanku. Sarah mulai menyiapkan infus untuk cairan. Anak ini telah melewati sesuatu yang mengerikan. Dan anjing ini? Dia melirik anjing gembala Jerman yang tidak mengalihkan pandangannya dari gadis itu. Dia tidak hanya menemukannya secara kebetulan. Dia melindunginya, membawanya ke tempat yang aman. Reynolds berlutut untuk memeriksa tali kekang anjing itu lebih hati-hati, menemukan pita nama yang sebagian tersembunyi, Ranger, dan di bawahnya, Angkatan Darat Amerika Serikat K9. Pemandangan itu memicu kenangan dari dinas militernya sendiri, kesetiaan hewan-hewan ini, kecerdasan mereka, dedikasi mereka yang tak pernah gagal kepada pawang mereka. Ranger, katanya lembut. Telinga anjing itu segera terangkat ke depan, membenarkan nama itu. Baiklah, Ranger, kata Reynolds. Sepertinya kamu telah melakukan misi yang sangat hebat.
Sekarang mari kita cari tahu siapa gadis kecil ini dan apa yang dia lari dari. Gadis itu terbangun dengan kaget tepat setelah tengah malam. Jeritan tanpa suara membuat fitur-fitur kecilnya berubah. Sheriff Reynolds, yang sedang tidur siang di kursi di samping sofa, langsung waspada. Anjing gembala Jerman, Ranger, sudah berdiri, menekan moncongnya dengan lembut ke tangan anak itu. "Hai," kata Reynolds lembut, menjaga jarak. "Kamu aman sekarang." Dengan mata liar, gadis itu memindai ruangan asing di depannya sebelum pandangannya tertuju pada Ranger. Sesuatu dalam posturnya sedikit rileks saat melihat anjing itu. Dia mengubur jari-jarinya di bulunya, berpegangan padanya seperti tali hidup. "Namaku Jim," lanjut Sheriff, menjaga suaranya tetap rendah dan stabil. "Itu Ranger. Dia membawamu ke kabinku pagi ini. Kamu sudah tidur selama hampir 18 jam. Mata anak itu yang sangat ketakutan melawan wajahnya yang berlumuran tanah, melesat antara Reynolds dan infus di lengannya yang bersikeras ditinggalkan Sarah. "Itu hanya untuk membantumu menjadi lebih kuat. Kamu sangat dehidrasi. Itu berarti tubuhmu membutuhkan air." Reynolds menunjuk ke gelas di meja samping. "Menurutmu, bisakah kamu minum sesuatu sekarang?" Gadis itu tidak memberikan tanggapan, tetapi pandangannya mengikuti tangannya. Reynolds perlahan meraih air, memberitahu gerakannya untuk menghindari membuatnya kaget. Ketika dia menawarkan gelas itu, dia ragu-ragu sebelum menerimanya. Dengan tangan gemetar, Ranger memperhatikan dengan penuh perhatian saat dia menyesapnya dengan kecil dan hati-hati. "Bisakah kamu memberitahu namamu?" Reynolds bertanya setelah dia menghabiskan setengah gelas. Gadis itu menatapnya kosong, lalu menundukkan matanya. "Tidak apa-apa. Kamu tidak harus berbicara sampai kamu siap." Reynolds bersandar di kursinya. "Kamu aman di sini, aku janji." Ketukan lembut di pintu menyebabkan gadis itu tersentak keras, air tumpah di atas bibir gelasnya. Ranger memposisikan dirinya di antara dia dan potensi ancaman, posturnya waspada. Tetapi tidak agresif. "Itu hanya Dr. Mitchell," Reynolds meyakinkan mereka berdua, bangkit perlahan. "Dia orang yang membantumu saat kamu tidur." Sarah masuk dengan tenang, membawa tas medis, ekspresinya melembut saat melihat anak yang terjaga itu. "Halo," katanya, suaranya lembut. "Aku Sarah, aku seorang dokter." Pemeriksaan yang menyusul dilakukan dengan hati-hati dan sabar, dengan Sarah menceritakan setiap langkah sebelum dia melakukannya. Gadis itu tetap diam sepanjang waktu, membiarkan pelayanan dokter tetapi menjaga satu tangan tetap berpegang pada bulu Ranger. Secara fisik, dia membaik. Sarah memberitahu Reynolds kemudian di dapur, suaranya cukup rendah untuk tidak terbawa. Cairan membantu dan tidak ada tanda-tanda cedera serius di luar kelelahan dan luka ringan yang sesuai dengan perjalanan melalui medan yang kasar. Tapi, Reynolds mendesak, mengenali kerutan khawatir di dahi teman lamanya. "Tapi luka bakar yang aku tunjukkan padamu bukan satu-satunya tanda di tubuhnya. Ada bekas luka serupa di punggungnya dan tato itu." Sarah menggelengkan kepalanya. "Jim, ini bukan simbolisme agama yang normal. Aku telah merawat cukup banyak anak untuk mengetahui perbedaan antara kecelakaan dan pelecehan." Reynolds mengusap wajahnya, bulu menggaruk telapak tangannya. "Aku perlu melaporkan ini. Telepon layanan anak dan katakan apa yang kita miliki. Seorang anak tak dikenal yang belum mengucapkan sepatah kata pun, ditemukan oleh seekor anjing militer bermil-mil jauhnya dari manapun." Sarah menantang, "Kamu tahu betul bahwa dia akan dilarikan ke dalam sistem sebelum kita bisa mencari tahu apa yang terjadi padanya. Dan sesuatu memberitahuku bahwa itulah yang dia lari dari. Hukum mengatakan kita punya 48 jam untuk melaporkan anak yang ditemukan." Sarah membalas, "Gunakan waktu itu, Jim. Cari tahu dari mana dia berasal." Sebelum Reynolds dapat menanggapi, teleponnya bergetar di konter. Nama di layar, Mark, mengirimkan kejutan kepadanya. Putranya jarang menelepon. Suara putranya tegang, profesional. "Aku menelepon untuk memberimu kabar. Kami punya laporan tentang seorang anak hilang dari Gereja Cahaya Keselamatan. Seorang gadis berusia 7 tahun, rambut pirang, mata biru, putri pendeta charter." Pandangan Reynolds beralih ke ruang tamu tempat gadis itu duduk tak bergerak di samping Ranger. "Kapan dia menghilang?" Menurut pendeta, dia menghilang 3 hari yang lalu. Mereka telah mencari kompleks itu, mengira dia bersembunyi di suatu tempat di properti itu.
Hari ini mereka memperluas pencarian dan memutuskan untuk mengajukan laporan resmi. 3 hari dan mereka baru melaporkannya sekarang. Reynolds tidak bisa menahan rasa skeptis dalam suaranya. Pendeta mengatakan mereka menangani hal-hal secara internal jika memungkinkan. Nada suara Mark menunjukkan bahwa dia menemukan ini sama mencurigakannya dengan ayahnya. Pokoknya, mereka membagikan selebaran di komunitas sekitarnya. Kupikir kamu harus tahu, karena Pinewood Creek adalah kota terdekat dengan properti mereka. Terima kasih atas panggilannya, kata Reynolds, pikirannya berlomba-lomba. Ayah, Mark ragu-ragu. Jika kamu mendengar sesuatu, ikuti protokol. Oke. Pendeta memiliki banyak pengaruh dengan Dewan Wilayah. Setelah mengakhiri panggilan, Reynolds berbagi informasi itu dengan Sarah, yang ekspresinya semakin gelap. Waktu yang tepat, komentarnya. Anak itu muncul dengan luka yang tidak biasa dan tiba-tiba pendeta melaporkan putrinya hilang setelah penundaan 3 hari. Mungkinkah kebetulan? Kamu tidak percaya pada kebetulan, Sarah mengingatkannya. Tidak sejak Afghanistan. Suara pintu depan terbuka menyela percakapan mereka. Keduanya bergegas ke ruang tamu untuk menemukan gadis itu berdiri di beranda, ranger di sampingnya, menatap pepohonan. Saat cahaya fajar menyaring melalui pohon pinus, Reynolds mendekat dengan hati-hati. Ada apa? Gadis itu menunjuk ke arah hutan, lalu menatapnya dengan urgensi yang tidak membutuhkan kata-kata. Seseorang datang, Reynolds menyadari dengan suara keras, seolah dipanggil oleh kata-katanya. 2 truk muncul di jalan masuk yang panjang, debu mengepul di belakang mereka. Kendaraan utama, sebuah SUV hitam dengan kaca berwarna, bertuliskan lambang emas cahaya keselamatan, sebuah mata di dalam segitiga. Gadis itu menyusut, menekan dirinya ke ranger yang telah menegang, bulu kuduknya terangkat. Pendeta Ethan Charter keluar dari SUV, rapi dalam setelan arang meskipun masih pagi. Rambut peraknya menangkap cahaya pagi, memberinya penampilan yang hampir halus yang ditingkatkan oleh senyumnya yang karismatik. 4 pria keluar dari kendaraan kedua, kemeja hitam mereka yang serasi bertuliskan lambang gereja. Sheriff Reynolds, panggil pendeta, suaranya terdengar dengan mudah di halaman. Saya percaya Anda menemukan putri saya. Jari-jari gadis itu menggali bulu ranger, seluruh tubuhnya gemetar. Dan saat itulah Reynolds tahu dengan pasti apapun yang telah dilari gadis ini, itu baru saja menemukannya. Sheriff Reynolds melangkah maju, memposisikan dirinya di antara beranda dan orang-orang yang mendekat. Dia menjaga sikapnya tetap santai tetapi tangan kanannya berada di dekat sarungnya, detail yang tidak luput dari perhatian pendeta Charter. Cukup mengejutkan menemukanmu di sini, pendeta, kata Reynolds dengan nada datar, terutama pada jam ini. Senyum Ethan Charter tetap terpaku, meskipun matanya, biru menusuk yang mirip dengan mata anak itu, sedikit mengeras. Kabar menyebar cepat di komunitas kecil, Sheriff. Salah satu asisten Dr. Mitchell menyebutkan dia dipanggil ke kabinmu untuk keadaan darurat yang melibatkan seorang anak. Pandangannya beralih ke beranda. Lily saya telah hilang selama 3 hari. Kami sangat panik. Lily, Reynolds mengulangi, menguji nama itu di belakangnya. Dia bisa merasakan, daripada melihat reaksi gadis itu, kekakuan halus saat mendengar suara itu. Lily Grace Charter, pendeta itu menegaskan, mengambil langkah maju lagi. Putriku. Dia tersesat dari area rekreasi anak-anak kami selama pelajaran di luar ruangan. Kami telah mencari di seluruh area terus-menerus. Sarah muncul dari kabin untuk berdiri di samping Reynolds. 3 hari adalah waktu yang lama sebelum melaporkan anak hilang. Pendeta, dia mengamati, kesopanan profesional, nyaris tidak menutupi kecurigaannya. Komunitas kami bersifat pribadi, seperti yang Anda ketahui, dokter. Kami memiliki lahan yang luas dan protokol untuk mencari di dalam batas-batas kami. Penjelasan Charter lancar, diulang-ulang. Kami percaya dia bersembunyi di suatu tempat di properti itu. Lily telah bermasalah sejak ibunya meninggal. Reynolds mempertahankan ekspresi netralnya meskipun rasa skeptis meningkat di dalam dirinya. Dia belum berbicara sejak kami menemukannya, katanya, mengamati reaksi Charter dengan hati-hati. Dia sangat dehidrasi, kelelahan. Anak malang, kekhawatiran menyapu fitur pendeta itu. Lily belum berbicara sepatah kata pun sejak Rebecca meninggal. Mutisme selektif, spesialis menyebutnya. Alasan lain mengapa kami begitu khawatir. Dia tidak bisa meminta bantuan. Perhatiannya beralih ke ranger yang tetap melindungi di samping gadis itu.
Dan hewan ini, apakah itu bersamanya ketika Anda menemukannya? Anjing itu membawanya kepadaku, Reynolds menyatakan, mencatat bagaimana ekspresi Carter berkedip sebentar, kejutan, mungkin, atau sesuatu yang lebih dalam. Menarik, gumam pendeta. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius, mengirim seekor anjing liar untuk membimbingnya ke tempat yang aman. Bukan anjing liar, Reynolds mengoreksi. Anjing gembala Jerman terlatih militer dengan peralatan taktis, namanya Ranger. Mendengar nama itu, salah satu pria di belakang Carter bertukar pandang dengan yang lain, tanda kecil yang langsung disimpan Reynolds. Betapa luar biasa, kata Carter, nadanya terukur. Baiklah, Sheriff, saya berterima kasih atas perawatan Anda terhadap putri saya, tetapi sudah waktunya saya membawanya pulang. Dia membutuhkan lingkungan yang familiar, tempat tidurnya sendiri. Reynolds tidak bergerak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya terlebih dahulu. Dia tidak berbicara. Sheriff, seperti yang telah saya jelaskan, ada cara lain untuk berkomunikasi. Ketegangan menebal di udara di antara mereka. Orang-orang yang mengapit pendeta bergeser secara halus, postur mereka menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar anggota gereja, mungkin terlatih, atau setidaknya terbiasa dengan konfrontasi fisik. Saya mengerti kekhawatiran Anda, kata Carter akhirnya. Anda melakukan pekerjaan Anda, tetapi tentu saja kita dapat melanjutkan ini di komunitas kita setelah Lily tenang. Anda dipersilakan untuk berkunjung, mengajukan pertanyaan apapun. Rumah kami terbuka untuk Anda. Reynolds mempertimbangkan pilihannya. Secara hukum, dia tidak punya banyak alasan untuk berdiri. Jika pria ini memang ayah gadis itu dan tidak ada bukti konkret pelecehan di luar kecurigaan Sarah, dia tidak bisa begitu saja menolak untuk melepaskan anak itu. Beri saya waktu sebentar, katanya, berbalik ke arah beranda. Gadis itu, Lily, jika itu benar-benar namanya, telah menekan dirinya ke dinding kabin, satu tangan masih terkubur di bulu Ranger. Mata anjing itu tidak pernah meninggalkan sekelompok pria di halaman. Reynolds berjongkok setinggi matanya. Apakah itu ayahmu? Tanyanya lembut. Pandangannya beralih ke pendeta, lalu kembali ke Reynolds. Tidak ada anggukan, tidak ada gelengan kepala. Apakah kamu Lily? Dia mencoba lagi. Masih tidak ada tanggapan. Tetapi tangan bebasnya bergerak ke sakunya di mana dia mengeluarkan selembar kertas kusut dan menekannya ke telapak tangan Reynolds. Gerakannya terlindung dari orang-orang di halaman oleh tubuhnya. Reynolds dengan hati-hati membukanya, gambar krayon di atas apa yang tampak seperti halaman yang sobek dari buku catatan kecil. Ilustrasi kekanak-kanakan itu menunjukkan sebuah rumah dengan bentuk segitiga khas di atas pintu. Di dalam segitiga itu ada sebuah mata. Beberapa sosok tongkat berdiri di luar rumah, termasuk sosok kecil yang memegang apa yang tampak seperti tali anjing. Tokoh-tokoh lainnya mengenakan pakaian hitam. Yang paling mengganggu adalah lingkaran merah kecil yang digambar di lengan sosok anak itu, diposisikan persis di tempat luka bakar menandai kulit anak yang sebenarnya. Reynolds melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku bajunya. Aku akan menyimpannya dengan aman, janjinya dengan bisikan. Dan aku akan menemukan cara untuk membantumu. Berbalik kembali ke halaman, dia mendekati pendeta Carter dengan resolusi baru. Saya perlu melihat beberapa identifikasi, pendeta, dan dokumentasi yang mengonfirmasi hubungan Anda dengan anak itu. Senyum Carter menegang. Anda tahu siapa saya, Sheriff. Protokol, Reynolds bersikeras, terutama dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Setelah beberapa saat tegang, Carter meraih jaketnya dan mengeluarkan dompet dari mana dia mengeluarkan surat izin mengemudi. Salah satu pria melangkah maju dengan portofolio kulit, membukanya untuk mengungkap beberapa dokumen. Akta kelahiran untuk Lily Grace Carter. Pria itu menjelaskan, menyerahkan kertas itu. Catatan medis termasuk dokumentasi diagnosis mutisme selektifnya dari Dr. Westfield dan Bose Zeman, pendaftaran sekolah untuk program pendidikan komunitas kami. Reynolds memeriksa setiap dokumen dengan hati-hati. Mereka tampak sah, akta kelahiran menunjukkan usia Lily sebagai 7 tahun, lahir dari Eden dan Rebecca Carter di Rumah Sakit Regional Pinewood. Catatan medis merinci pemeriksaan rutin sampai usia 5 tahun, ketika kunjungan menjadi kurang sering. Dan Nyonya Carter, Reynolds bertanya, surat kematian? Bayangan melintas di wajah pendeta itu. Rebecca meninggal selama perjalanan misi ke Guatemala 2 tahun lalu. Dokumentasinya ada di gedung administrasi kami yang dengan senang hati saya berikan nanti. Reynolds mengembalikan kertas itu, pikirannya berlomba-lomba. Semuanya tampak beres.
Namun reaksi gadis itu, gambar ranger, perilaku protektif, luka bakar, tidak ada yang selaras dengan narasi pendeta. Saya perlu mengonfirmasi ini dengan catatan wilayah, kata Reynolds. Dan saya ingin Dr. Mitchell memberikan laporan lengkap tentang kondisi anak itu untuk arsip kami. Tentu saja, Carter setuju, meskipun matanya menjadi dingin. Tetapi tentu saja pekerjaan administrasi itu dapat terjadi sementara Lily pulih di rumah. Dia telah mengalami cukup banyak trauma. Sarah melangkah maju. Sebenarnya, pendeta, saya akan merekomendasikan setidaknya 24 jam observasi. Dehidrasi cukup parah untuk membutuhkan cairan 4 lanjutan dan saya khawatir tentang kemungkinan infeksi di beberapa lukanya. Kami memiliki staf medis di komunitas kami, Carter membalas, tetapi tidak dengan hak rumah sakit, Sarah menjawab dengan tegas. Saya merekomendasikan observasi medis profesional dan, sebagai dokter yang merawat, rekomendasi saya membawa bobot hukum. Kebuntuan berlanjut selama beberapa detak jantung sebelum pendeta Carter memiringkan kepalanya dalam konsesi enggan. Satu hari, kalau begitu, apakah dia akan dibawa ke klinik di kota? Saya telah memesan kamar di rumah sakit regional Pinewood, Sarah berimprovisasi dengan lancar. Unit pediatrik lebih lengkap untuk kebutuhannya. Baiklah, nada Carter sekarang dipotong. Kehangatan karismatik menguap. Saudara-saudara, dia menyapa orang-orang di belakangnya. Harap beritahu komunitas bahwa Lily telah ditemukan dan sedang menerima perawatan medis. Katakan pada Suster Martha untuk menyiapkan kamarnya untuk besok. Dia berbalik kembali ke Reynolds. Saya akan menemani putri saya ke rumah sakit. Tentu saja, kebijakan rumah sakit membatasi pengunjung selama penilaian awal, Sarah menyela sebelum Reynolds dapat menanggapi. Anda dapat bergabung dengannya sore ini selama jam berkunjung reguler. Rahang pendeta itu menegang hampir tak terlihat. Saya mengerti, dan hewan itu, Ranger, tetap bersamaku, Reynolds menyatakan. Saya akan mencoba menemukan pawangnya melalui saluran militer. Sesuatu yang tak terbaca melintas di fitur Carter. Baiklah, tetapi saya mengharapkan panggilan setelah Lily tenang di rumah sakit. Dr. Mitchell. Tentu saja, Sarah setuju. Saat anggota gereja mundur ke kendaraan mereka, Reynolds dan Sarah bertukar pandang yang penuh dengan kekhawatiran yang tak terucapkan. Gadis itu tetap membeku di beranda, ekspresinya adalah topeng teror yang nyaris tak tertahan saat dia menyaksikan SUV hitam itu menghilang di jalan masuk. Begitu mereka sendirian, Sarah menghembuskan napas tajam. Kita perlu berbicara, Jim, sekarang. Di dalam kabin, dengan gadis-gadis yang tenang di kamar tidur cadangan di bawah pengawasan Ranger, Sarah mondar-mandir di dapur sementara Reynolds mulai membuat kopi. Dokumen-dokumen itu tampak sah, dia mengakui. Tentu saja, jawab Sarah tegang. Cahaya keselamatan memiliki sumber daya dan koneksi yang cukup besar, tetapi ada sesuatu yang sangat salah di sini. Luka bakar itu, tato itu. Aku tahu. Reynolds menarik gambar anak itu dari sakunya, menghaluskannya di konter. Dia memberiku ini. Lihat tanda merah di lengan tokoh itu. Sarah mempelajari gambar itu. Ekspresinya, kuburan itu cocok dengan luka bakar persis. Dan simbol itu di atas pintu, mata di segitiga, sama dengan tato di belakang telinganya. Dia menatap Reynolds. Tidak ada unit pediatrik di regional Pinewood, omong-omong. Aku membelikan kita waktu, itu saja. Itu sudah cukup, kata Reynolds, menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir. Mark menyebutkan bahwa pendeta itu punya pengaruh di Dewan Kabupaten. Aku harus berhati-hati bagaimana aku bertindak. Bagaimana dengan anjing itu? Sarah bertanya. Tali kekang taktis itu, hubungan militernya, itu pasti bukan kebetulan. Reynolds mengangguk perlahan. Aku akan menelepon teman lama dari tentara yang bekerja dengan program pelatihan K9. Mencari tahu apakah Ranger cocok dengan anjing peliharaan yang hilang. Mungkin ada pawang di luar sana yang mencarinya. Dan jika pawang itu terhubung dengan semua ini entah bagaimana, maka kita akan memiliki bagian lain dari teka-teki itu. Reynolds menyesap kopinya, meringis karena pahitnya. Ada sesuatu yang lain yang menggangguku, tidak ada yang lain. Kamu sudah menjadi dokter kota ini selama berapa? 7 tahun sekarang? Namun kamu menyebutkan tidak pernah melihat istri pendeta setelah kunjungan pralahir awal. Mata Sarah membesar karena menyadari. Dan akta kelahiran mengatakan Lily lahir di Pinewood Regional. Tetapi aku sudah bekerja shift di sana sejak residensiku. Aku akan ingat melahirkan anak pendeta.
Itu akan menjadi pembicaraan di rumah sakit. Jadi kita berpotensi memalsukan dokumen. Seorang anak dengan luka yang tidak dapat dijelaskan dan seekor anjing militer yang entah bagaimana menemukannya dan membawanya khusus kepadaku. Reynolds meletakkan cangkirnya. Sarah, aku pikir kita telah tersandung sesuatu yang jauh lebih besar daripada anak yang melarikan diri. Apa langkah kita selanjutnya? Reynolds melihat arlojinya. Aku perlu membuat beberapa panggilan, dimulai dengan kontak K9-ku. Kemudian kita perlu membawa gadis itu ke tempat yang aman, bukan rumah sakit, di mana charter dapat menemukannya dengan mudah, dan kita perlu menemukan cara untuk berkomunikasi dengannya. Memahami dari apa dia melarikan diri. Suara lembut dari lorong menginterupsi mereka. Gadis itu berdiri di ambang pintu, ranger di sampingnya, seperti biasa. Dia sudah mencuci wajahnya dan, dengan kotoran yang hilang, kemiripannya dengan pendeta lebih jelas, mata biru yang sama mencolok, struktur tulang yang sama halus. Namun di mana tatapannya menusuk dan dingin, tatapannya menghantui, memohon. Di tangan kecilnya dia memegang gambar lain, yang ini menunjukkan dua sosok gadis identik yang berpegangan tangan dengan seekor anjing besar di samping mereka. Kembar, Sarah berbisik segera mengerti. Dia punya saudara kembar. Reynolds berlutut untuk mengambil gambar itu, mempelajarinya dengan cermat. Apakah itu benar? Dia bertanya dengan lembut. Apakah kamu punya saudara perempuan yang mirip denganmu? Untuk pertama kalinya sejak dia bangun, gadis itu mengangguk. Gerakan kecil, hampir tidak terlihat, tetapi tetap saja sebuah respons. Dan apakah dia masih di gereja bersama pendeta? Anggukan lain, lebih pasti kali ini. Reynolds bertukar pandang dengan Sarah, beban informasi baru ini menetap di antara mereka. Bukan satu anak yang berisiko, tetapi dua. Dan jika gadis itu tidak mau atau tidak bisa kembali ke kompleks, apa yang mungkin terjadi pada saudara perempuannya jika dia tidak ada? Kami akan membantunya juga, Reynolds berjanji, meskipun dia tidak tahu bagaimana dia akan memenuhi janji seperti itu, kalian berdua. Mata gadis itu berkaca-kaca, pelepasan emosional pertama yang mereka saksikan. Dengan jari-jari gemetar dia meraih dan menyentuh lencana Reynolds, lalu menunjuk Ranger, lalu kembali ke dirinya sendiri. Aku pikir dia mencoba memberitahu kita sesuatu tentang Ranger, Sarah menyarankan, tentang bagaimana dia menemukannya. Reynolds mempertimbangkan anjing itu dengan lebih hati-hati. Tali kekang taktis, perilaku disiplin, hubungan yang jelas dengan anak itu. Anjing militer dilatih untuk tujuan tertentu. Deteksi, patroli, pencarian dan penyelamatan. Bagaimana jika? Apakah Ranger dilatih untuk menemukanmu? Dia bertanya pada gadis itu. Apakah seseorang mengirimnya untuk mencarimu? Tatapan gadis itu jatuh ke lantai, tetapi tangannya bergerak ke sakunya lagi, mengeluarkan benda logam yang ternoda yang dia tekan ke telapak tangan Reynolds, satu set tanda pengenal anjing militer pada rantai yang rusak. Nama yang tertera di logam membuat Reynolds terengah-engah. Miller, Jessica L. Oasm, Christian, Jessica Miller. Nama itu menghantam Reynolds seperti pukulan fisik, mengirimnya kembali 8 tahun ke udara yang dipenuhi debu dan derit statis radio. Sersan Staf Jessica Miller telah menjadi bagian dari divisi K9 unitnya di Afghanistan. Seorang pawang yang berdedikasi yang anjing pelacaknya telah menyelamatkan banyak nyawa dengan mendeteksi IT. Mereka tidak dekat, tetapi dia mengingatnya. Fokus, sangat, pribadi, dengan kepercayaan diri yang tenang yang memerintahkan rasa hormat. Dan sekarang tanda pengenalnya ada di tangan seorang anak yang diam yang dibawa ke depan pintunya oleh gembala Jerman yang terlatih secara militer. Kamu mengenalnya? Sarah berkata dengan lembut, membaca ekspresinya, orang yang memiliki tanda pengenal ini. Reynolds mengangguk, jari-jari menutup cakram logam. Jessica Miller, pawang K9 Marinir. Aku bertugas bersamanya sebentar di Afghanistan. Dia menatap gadis itu yang matanya tidak pernah meninggalkan wajahnya. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Satu-satunya tanggapan anak itu adalah menyentuh tanda pengenal, lalu menekan tangan kecilnya ke dadanya. Dia memberikannya kepadamu. Reynolds menafsirkan. Untuk menjaganya tetap aman, sebuah anggukan yang sungguh-sungguh dan disengaja. Potongan-potongan itu mulai sejajar, membentuk gambaran yang memutarbalikkan perut Reynolds. Sarah, bisakah kamu tinggal bersamanya? Aku perlu membuat beberapa panggilan. Di kamarnya, pintu tertutup untuk privasi, Reynolds menghubungi mantan temannya dari tentara, Michael Cortez, sekarang bekerja sebagai pelatih dengan program K9 militer. Jim Reynolds, Cortez menyambutnya dengan hangat, sudah terlalu lama, sobat. Apa yang terjadi?
Butuh informasi tentang anjing peliharaan yang hilang? Reynolds menjawab, melewati basa-basi. Gembala Jerman menggunakan tali kekang taktis yang merespons nama. Ranger mungkin telah dipasangkan dengan seorang pawang marinir bernama Jessica Miller. Keheningan di ujung sana membentang cukup lama untuk mengonfirmasi kecurigaan Reynolds sebelum Cortez berbicara lagi. Suaranya terasa lebih dingin. Dari mana kamu mendengar nama itu? Jim. Anjing itu muncul di kabinku kemarin membawa seorang anak yang terluka. Aku perlu tahu apa yang sedang kuhadapi. Jeda lain, ini bukan saluran aman. Aku akan mengirimimu nomor melalui pesan teks. Telepon dari ponsel sekali pakai, jika memungkinkan. Panggilan berakhir tiba-tiba, meninggalkan Reynolds menatap teleponnya sampai pesan yang dijanjikan tiba. Nomor dengan kode area Virginia dan 2 kata, hati-hati. 20 menit kemudian, Reynolds diparkir di luar toko perangkat keras menggunakan telepon umum yang entah bagaimana masih ada di Pinewood Creek meskipun di era digital. Nomor itu terhubung setelah 2 dering. Sebutkan dirimu. Suara wanita yang terpenggal menuntut, Sheriff James Reynolds, Pinewood Creek, Montana, mantan nomor layanan penjaga Angkatan Darat 87403295. Michael Cortez mengarahkanku ke nomor ini mengenai Ranger dan Jessica Miller. Tahan untuk verifikasi. Penantian berlangsung hampir 2 menit sebelum suara yang berbeda muncul di saluran. Pria berwenang Sheriff Reynolds. Ini adalah agen Daniel Walker, Departemen Pertahanan. Kami perlu menetapkan apa yang kamu ketahui tentang Sersan Staff Miller dan unit K9 yang ditunjuk sebagai Ranger. Reynolds menjaga tanggapannya terukur, faktual. Ranger tiba di propertiku kemarin pagi membawa seorang gadis berumur 7 tahun yang tampaknya melarikan diri dari kompleks keagamaan di luar yurisdiksiku. Anak itu memiliki tanda pengenal Jessica Miller. Aku bertugas dengan Miller di Afghanistan sekitar 8 tahun lalu. Dan kondisi anak itu, dehidrasi, kelelahan, menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik termasuk luka bakar rokok. Dia belum berbicara tetapi berkomunikasi melalui gambar. Seorang pria yang mengaku sebagai ayahnya, pendeta Eden Charter dari Gereja Cahaya Keselamatan, muncul pagi ini dengan dokumentasi yang mengidentifikasinya sebagai putrinya, Lily Charter. Keheningan di ujung sana terasa syarat dengan perhitungan. Sheriff, apa yang akan kukatakan kepadamu adalah informasi sensitif. Walker akhirnya berkata. Sersan Staf Jessica Miller tidak meninggal dalam dinas, seperti yang dilaporkan secara resmi. Setelah pembebasannya dengan hormat, dia direkrut untuk operasi penyamaran yang menyelidiki dugaan hubungan terorisme domestik dengan kelompok agama terpencil tertentu, termasuk Cahaya Keselamatan. Cengkraman Reynolds mengencang pada gagang telepon. Dia menyusup ke gereja. Afirmatif. Miller melaporkan bukti penimbunan senjata, eksploitasi anak dan potensi perdagangan antar negara bagian. 3 bulan lalu komunikasinya tiba-tiba berhenti. Anjing peliharaannya, Ranger, menghilang dari fasilitas yang aman sekitar waktu yang sama. Kami menduga baik Miller maupun anjing itu telah dikompromikan dan kamu tidak melakukan apapun. Reynolds tidak bisa menahan tuduhan dari suaranya. Kami kehilangan seorang agen dan sedang mempersiapkan penyelidikan penuh ketika masalah yurisdiksi memperumit masalah. Cahaya Keselamatan memiliki hubungan yang kuat di pemerintahan kabupaten dan penegak hukum setempatmu. Kami membutuhkan bukti yang tak terbantahkan sebelum pindah. Dan sekarang kita memiliki seorang anak yang melarikan diri dan anjing Miller yang menemukannya, yang menunjukkan bahwa Miller mungkin telah melatih hewan itu untuk menemukan dan melindungi gadis itu jika sesuatu terjadi. Nada suara Walker menjadi lebih mendesak. Sheriff, jika kamu bersedia bekerja sama, kami membutuhkanmu untuk mengamankan anak itu dan mempertahankan penyamaranmu sementara kami mempercepat operasi kami. Bisakah kamu menjaganya tetap aman selama 72 jam? Reynolds memikirkan gambar gadis-gadis itu, saudara kembar yang masih berada di dalam dinding kompleks. Bagaimana dengan anak-anak lain di sana? Gadis itu menunjukkan bahwa dia memiliki saudara kembar di dalam. Intelijen kami mengonfirmasi banyak anak di kompleks itu. Operasi penuh akan menangani semua potensi korban, tetapi kami membutuhkan waktu untuk memobilisasi tanpa memberitahu Charter. Dia sudah tahu gadis itu bersamaku. Reynolds membalas. Dia berharap untuk menjemputnya dari rumah sakit besok. Maka kamu perlu menemukan alasan untuk menunda. Anak itu adalah kunci untuk membangun kasus kami, baik sebagai bukti pelecehan dan berpotensi sebagai saksi yang dapat mengidentifikasi korban lain. Ketika Reynolds kembali ke kabin, dia menemukan Sarah duduk di meja dapur mengawasi gadis itu menggambar. Ranger tetap di sisinya, kewaspadaannya tak tergoyahkan.
Adegan itu tampak hampir normal. Seorang anak terlibat dalam kegiatan yang tenang, seekor anjing menemaninya, jika bukan karena ketegangan yang jelas di pundak Sarah dan tatapan menghantui di mata gadis itu. Kita perlu bicara, Reynolds memberitahu Sarah, menunjuk ke arah beranda. Di luar. Dia memberitahu dia tentang percakapan dengan agen Walker, menyaksikan ekspresinya beralih dari kebingungan menjadi ngeri menjadi resolusi. Jadi Jessica Miller adalah agen yang menyamar di dalam gereja, dia meringkas, dan sekarang dia hilang, dianggap mati. Dan entah bagaimana dia berhasil melatih Ranger untuk menemukan dan menyelamatkan anak ini jika perlu. Itu yang kubaca. Reynolds mengonfirmasi. Miller pasti telah membentuk ikatan dengan gadis itu, memberinya tanda pengenal, mungkin memberitahunya tentangku sebagai kontak yang aman potensial. Agen federal ingin kita menyembunyikan anak itu sementara mereka mempersiapkan serangan di kompleks itu. Sarah melirik melalui jendela ke arah gadis itu yang fokus dengan seksama pada gambarnya. Bagaimana dengan pendeta Charter? Dia akan berharap untuk menjemputnya besok. Kita harus mengulur waktu, mengada-ada komplikasi medis, sesuatu untuk membeli waktu. Dan jika dia tidak menerima itu, ekspresi Reynolds mengeras, maka aku akan menemukan cara lain. Aku tidak akan menyerahkan anak itu kepadanya, Sarah, tidak setelah apa yang telah kupelajari. Bagaimana dengan putramu? Sarah bertanya dengan tenang. Mark adalah wakil di kabupaten tempat kompleks itu berada. Bisakah dia membantu? Saran itu mengejutkan Reynolds. Hubungannya dengan Mark telah tegang sejak kematian Mary 3 tahun lalu, putranya menyalahkannya karena tidak cukup hadir selama penyakitnya, karena mundur ke dalam kesedihannya setelah itu. Mereka jarang berbicara dan biasanya hanya tentang hal-hal profesional. Aku tidak tahu. Dia mengakui. Mark menyebutkan bahwa pendeta itu punya pengaruh di Dewan Kabupaten. Aku tidak yakin di mana kesetiaannya akan berada dalam hal ini. Gonggongan tiba-tiba dari dalam menginterupsi percakapan mereka. Mereka bergegas kembali ke kabin untuk menemukan Ranger berdiri siaga di dekat jendela, bulu kuduknya terangkat. Gadis itu telah meninggalkan gambarnya dan menekan dirinya ke dinding. Teror terlihat jelas dalam posturnya yang kaku. Reynolds bergerak cepat ke jendela, mengintip dengan hati-hati di sekitar tepi tirai. Sebuah SUV hitam, berbeda dari yang Charter tiba sebelumnya, diparkir di ujung jalan masuknya yang panjang, hampir tidak terlihat melalui pepohonan. Seseorang mengawasi kabin, dia memberitahu Sarah dengan suara rendah. Kita harus pindah sekarang. Siapkan gadis itu sementara aku mengepak beberapa barang penting. Kemana kita akan pergi? Sarah bertanya, sudah mengumpulkan gambar anak itu. Reynolds mempertimbangkan pilihan mereka yang terbatas. Mereka membutuhkan tempat yang aman, tempat. Charter dan para pengikutnya tidak akan segera mencari. Kabin berburuku. Dia memutuskan. Itu di luar jaringan, sekitar 32 km ke pegunungan. Tidak ada yang tahu tentang itu, kecuali dia berhenti. Sebuah ingatan lama muncul, kecuali Mark. Aku membawanya ke sana ketika dia masih remaja. Akankah dia memberitahu siapapun? Aku tidak tahu, Reynolds mengakui. Tapi itu pilihan terbaik kita saat ini. Saat mereka bersiap untuk pergi melalui pintu belakang, Reynolds berlutut di hadapan gadis itu yang berpegangan pada tali kekang Ranger dengan intensitas buku-buku jari putih. Kita perlu pergi ke tempat yang aman, dia menjelaskan dengan lembut. Orang-orang datang yang mungkin ingin membawamu kembali ke pendeta. Maukah kamu ikut dengan kami, bersamaku dan Dr. Mitchell dan Ranger? Anak itu mempelajari wajahnya dengan mata biru yang tajam itu, seolah mencari sesuatu. Akhirnya, dia memberikan satu anggukan yang tegas. Bagus, Reynolds berkata, kelegaan membasahi dirinya. Tetap dekat dengan Ranger, dia akan melindungimu. Seolah memahami arahan, gembala Jerman menekan sisi gadis itu, tubuhnya yang kuat, perisai hidup antara dia dan bahaya apapun yang mengintai di luar dinding kabin. Reynolds memeriksa senjata dinasnya, lalu mengambil senapan dari lemari senjata di kamarnya. Apapun yang terjadi selanjutnya, dia tahu satu hal dengan kepastian mutlak. Dia akan melindungi anak ini, berapapun biayanya. Seseorang telah mempercayakannya kepada perawatan Reynolds dan Ranger telah membawanya kepadanya. Rantai kepercayaan itu tidak akan dipatahkan. Dalam pengawasannya. Kabin berburu itu merunduk rendah di antara pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Balok-baloknya yang lapuk hampir tidak dapat dibedakan dari hutan di sekitarnya. Reynolds mematikan mesin truknya setengah mil dari struktur itu. Keheningan tiba-tiba menonjolkan detak jantung liar dari hutan belantara di sekitar mereka.
Gadis itu tidur gelisah selama perjalanan 2 jam di sepanjang jalan penebangan kayu yang terlupakan, tubuhnya yang kecil akhirnya menyerah pada kelelahan meskipun medannya bergelombang. Kita perlu berjalan dari sini, Reynolds berkata dengan tenang kepada Sarah yang duduk di kursi penumpang, tas medisnya tergenggam di pangkuannya. Lebih sedikit kesempatan bagi siapapun untuk melihat jejak ban dengan cara ini. Sarah mengangguk, wajahnya pucat tetapi bertekad dalam cahaya sore yang memudar. Bagaimana dengan anak itu? Dia kelelahan. Aku akan menggendongnya. Reynolds melirik ke kursi belakang di mana gadis itu tidur nyenyak di dekat bingkai padat Ranger. Mata kuning anjing itu, waspada meskipun perjalanan panjang. Ranger. Bisa memimpin jalan. Anjing militer dilatih untuk menavigasi medan seperti ini. Seolah mengerti, gembala Jerman dengan hati-hati menarik dirinya dari bawah anak yang sedang tidur dan menunggu di dekat pintu truk. Begitu Reynolds membukanya, Sheriff mengumpulkan gadis itu dalam pelukannya, berat badannya yang kecil adalah pengingat yang menyakitkan tentang kerentanannya. Dia bergerak sebentar, matanya berkibar terbuka dalam kepanikan sesaat, sebelum fokus pada wajah Reynolds dan kemudian Ranger di sampingnya. Menemukan mereka berdua hadir, dia rileks lagi, lengannya secara naluriah melingkari leher Reynolds. Kelompok kecil itu bergerak melalui hutan dalam keheningan yang tegang. Sarah membawa persediaan mereka yang dikemas tergesa-gesa, Reynolds membawa anak itu, dan Ranger menjelajah ke depan, secara berkala kembali untuk memeriksa mereka sebelum mengintai ke depan lagi. Gerakan anjing yang terlatih menunjukkan pelatihan militernya. Waspada, bertujuan, protektif. Kabin itu muncul tiba-tiba di antara pepohonan, struktur satu kamar sederhana dengan beranda kecil tertutup dan jendela berpenutup. Reynolds telah membangunnya bertahun-tahun yang lalu sebagai tempat perlindungan dari tekanan dinas, tempat untuk terhubung kembali dengan lanskap Montana yang tenang yang telah membentuk masa kecilnya. Dia membawa Mark ke sini untuk perjalanan berburu ayah anak sampai bocah itu mencapai usia remajanya dan mulai menolak tamasya seperti itu, lebih menyukai teman daripada kehadiran ayahnya yang diam di hutan. Di dalam, lapisan debu menutupi perabotan yang jarang, kompor kayu kecil, meja yang dikasari dengan 2 kursi, satu set tempat tidur susun yang dibangun ke dinding dan lemari yang berisi perbekalan dasar. Reynolds menempatkan anak yang masih mengantuk itu di tempat tidur susun bawah sementara Sarah menyapu sarang laba-laba dan membuka penutup untuk memasukkan cahaya terakhir hari itu. Ini tidak banyak, Reynolds mengakui. Tapi itu bisa dipertahankan dan hampir mustahil untuk ditemukan, kecuali kamu tahu itu ada di sini. Sarah memeriksa balok-balok kokoh dan satu pintu dengan mata kritis. Berapa lama kita bisa tinggal? Paling lama beberapa hari. Aku punya cukup persediaan darurat untuk bertahan selama itu. Reynolds mulai mengumpulkan kayu bakar untuk kompor, gerakan yang familiar memungkinkannya untuk mengatur pikirannya. Agen federal mengatakan mereka membutuhkan 72 jam untuk mengatur operasi mereka. Kita hanya perlu menjaganya tetap aman sampai saat itu. Dan bagaimana dengan besok ketika pendeta Carter muncul di rumah sakit berharap untuk menjemput putrinya? Sarah bertanya, membongkar persediaan medisnya di atas meja. Ketika dia menemukan kita telah menghilang bersama anak itu, dia akan mengamuk, Jim. Dia akan mengklaim penculikan. Aku tahu. Reynolds menyalakan korek api dengan hati-hati, merawat api kecil di antara kayu bakar. Itu sebabnya aku menelepon stasiun sebelum kita pergi. Memberitahu wakil Wilson bahwa aku mengambil cuti keluarga darurat, menuju ke Bosezeman selama beberapa hari. Jika ada yang bertanya, disitulah kita berada. Sarah mengangkat alis. Dan dia percaya itu. Wilson anak yang baik, tidak banyak bertanya. Dan secara teknis aku memang punya keluarga di Boseman, seorang sepupu yang tidak pernah kukunjungi. Reynolds memeriksa teleponnya, tidak ada sinyal, seperti yang diharapkan. Kita secara efektif di luar jaringan di sini, yang bekerja baik untuk maupun melawan kita. Saat kabin perlahan menghangat, gadis itu akhirnya bangun sepenuhnya, tatapannya yang lelah mengamati lingkungan yang tidak dikenal. Ranger segera bergerak ke sisinya, menawarkan jaminan kehadirannya. Sarah mendekat dengan hati-hati, tas medis di tangan. Aku ingin memeriksa lukamu dan mengganti perban, dia menjelaskan dengan lembut. Apakah itu baik-baik saja? Setelah ragu sejenak, anak itu mengulurkan lengannya, tempat luka bakar terparah menandai kulitnya yang pucat. Sarah bekerja dengan efisiensi yang tenang, membersihkan dan membalut kembali luka, sementara Reynolds menyiapkan makanan sederhana dari perbekalan kabin. Sup kalengan dihangatkan di atas kompor kecil, kerupuk dan air kemasan. Dia sembuh dengan baik secara fisik, Sarah melaporkan kemudian ketika mereka duduk di meja, gadis itu tertidur lagi di tempat tidur susun dengan Ranger terentang melindungi di sampingnya.
Tetapi aku khawatir tentang keadaan emosionalnya, kebisuan selektif, kewaspadaan berlebihan, cara dia tersentak pada gerakan tiba-tiba, tanda-tanda klasik trauma parah. Reynolds menatap cangkir kopinya, cairan hitam itu memantulkan cahaya lentera. Ketika aku berada di luar negeri, aku melihat anak-anak yang telah hidup melalui zona perang. Mereka memiliki tampilan yang sama, seperti mereka telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak, mengalami rasa sakit yang mencuri masa kecil mereka. Dia melirik ke arah bentuk tidur itu. Neraka macam apa yang dia tinggali? Yang membuat melarikan diri melalui bermil-mil hutan belantara tampak seperti pilihan yang lebih baik. Dan bagaimana dengan saudara perempuannya? Sarah menambahkan dengan lembut, masih terjebak di sana, mengalami siapa yang tahu apa. Beban tanggung jawab menekan pundak Reynolds. Dia telah menghabiskan 3 tahun sejak kematian Mary melalui gerakan itu, menjalankan tugasnya sebagai sheriff tanpa benar-benar terlibat, menjaga dunia pada jarak lengan, bahkan putranya sendiri. Sekarang, tiba-tiba, dia mendapati dirinya sebagai pelindung seorang anak yang trauma, menentang seorang pemimpin komunitas yang kuat yang terlibat dalam penyelidikan federal yang dapat menghancurkan bagian rapuh dari Pinewood Creek selamanya. Aku harus menelepon Mark, dia berkata tiba-tiba. Jika semuanya berjalan serba salah, dia perlu mendengar kebenaran dariku, bukan dari Charter atau para pendukungnya di Departemen Kabupaten. Kamu pikir dia akan mempercayaimu atas pendeta? Ekspresi Reynolds menjadi gelap karena ketidakpastian. Aku tidak tahu. Kami tidak terlalu dekat sejak Mary meninggal, tetapi dia adalah polisi yang baik. Jika aku menunjukkan bukti kepadanya, dia harus mempertimbangkannya. Dan bukti apa yang kita miliki? Seorang anak yang tidak mau berbicara, beberapa gambar dan luka bakar yang bisa diklaim Charter terjadi selama 3 hari di hutan belantara. Kita punya ranger, Reynolds membalas, seekor anjing militer yang menjadi milik seorang agen yang menyamar yang menyelidiki gereja, dan kita punya tanda pengenal. Itu berdasarkan keadaan, tetapi itu sesuatu. Percakapan mereka terganggu oleh suara patahan cabang di luar, suara kecil, tetapi jelas tidak pada tempatnya di hutan malam hari. Reynolds segera memadamkan lentera, menjerumuskan kabin ke dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya redup dari ventilasi kompor. Ranger sudah berdiri, geraman rendah terbentuk di tenggorokannya. Tetap bersamanya, Reynolds berbisik kepada Sarah, menarik senjata dinasnya saat dia bergerak diam-diam ke jendela. Hutan di luar adalah permadani bayangan hitam dan cahaya bulan perak, tampaknya kosong namun hidup dengan potensi ancaman. Reynolds memaksakan matanya, memindai gerakan, untuk keheningan yang tidak wajar yang mengkhianati kehadiran manusia di antara pepohonan. Untuk waktu yang lama tidak ada apa-apa. Kemudian kilatan cahaya, singkat, terarah, bertujuan. Sinar senter dengan cepat dipadamkan sekitar 91 meter di bawah lereng dari kabin. Seseorang ada di luar sana, Reynolds menghela nafas, bisa jadi pejalan kaki. Tetapi di daerah terpencil ini pada malam hari, Sarah menggelengkan kepalanya, sudah mengumpulkan anak yang masih tidur itu dalam pelukannya. Apa yang kita lakukan? Pikiran Reynolds berpacu melalui pilihan, masing-masing lebih terbatas dari yang terakhir. Kabin tidak memiliki ruang bawah tanah, tidak ada kamar tersembunyi, tidak ada tempat untuk menyembunyikan anak itu jika seseorang datang mencari. Satu-satunya keuntungan mereka adalah isolasi lokasi dan kegelapan yang menyembunyikan kabin di antara pepohonan. Kita tunggu, dia memutuskan. Jika itu orang-orang Charter, mereka sedang mencari. Tidak yakin. Mereka tidak tahu kita di sini. Dia memeriksa senjatanya lagi, gerakan kebiasaan dari hari-hari militernya. Tetapi kita harus siap untuk bergerak jika perlu. Jam berikutnya berlalu dalam keheningan yang intens, hanya dipecah oleh derit sesekali dari kayu kabin dan napas lembut anak itu yang luar biasa tetap tertidur meskipun dipindahkan ke ruang kecil antara tempat tidur susun dan dinding, posisi paling terlindungi yang bisa ditemukan Reynolds. Akhirnya, suara gerakan di hutan memudar, cahaya misterius tidak muncul kembali. Reynolds mengizinkan dirinya untuk sedikit rileks tetapi mempertahankan posisinya di dekat jendela. Sarah tertidur gelisah di kursi, tas medis siap di kakinya. Tepat sebelum fajar, telepon Reynolds bergetar di sakunya. Bukan panggilan, tidak mungkin tanpa layanan, tetapi alarm yang telah dia atur sebelumnya. Cahaya layar menerangi fitur-fiturnya yang kelelahan saat dia membungkamnya dengan cepat. Hari ini, pendeta Charter akan tiba di Rumah Sakit Regional Pinewood berharap untuk mengklaim anak itu. Hari ini penipuan halus yang telah mereka bangun akan runtuh. Kita membutuhkan rencana baru, dia bergumam kepada Sarah saat dia terbangun, kesadaran kembali.
Kita tidak bisa tinggal di sini tanpa batas dan kita tidak bisa kembali ke kota. Belum. Sebelum Sarah bisa menjawab, suara baru menembus keheningan sebelum fajar. Ritme rotor helikopter yang jauh tetapi tidak salah lagi tumbuh semakin keras. Reynolds bergegas ke pintu, membukanya sedikit saja untuk memindai langit yang terang. Pesawat itu belum terlihat, tetapi pendekatannya tidak dapat disangkal. Helikopter polisi, dia menyatakan, mengenali irama rotor tertentu, kemungkinan besar Departemen Serif Kabupaten, mereka melakukan pencarian udara. Wajah Sarah kehilangan warna. Bagaimana mereka tahu untuk mencari di sini? Mereka tidak akan tahu. Reynolds menjawab dengan muram, kecuali seseorang memberitahu mereka persis di mana menemukan kita. Implikasi yang tak terucapkan menggantung di udara di antara mereka, hanya satu orang lain yang tahu tentang kabin ini, Mark, putranya sendiri. Deru helikopter yang berirama semakin keras, bergema melalui lembah saat cahaya fajar menyaring melalui pepohonan pinus. Reynolds bergerak dengan latihan, efisiensi, pelatihan militer bertahun-tahun, mengesampingkan keterkejutan potensi pengkhianatan. Kita harus pindah sekarang. Dia mengumpulkan persediaan penting mereka sementara Sarah membangunkan anak itu, yang terbangun dengan mata lebar dan ketakutan pada suara yang tidak dikenal itu. Ada jurang sekitar 800 meter ke timur, tutupan pohon yang lebat. Mereka tidak akan melihat kita dengan mudah di sana, Jim. Suara Sarah stabil, meskipun ketakutan yang jelas. Jika Mark memberitahu mereka tentang tempat ini, kita tidak tahu itu dengan pasti. Reynolds memotongnya, tidak mampu menghadapi beban penuh kemungkinan itu. Tapi kita tidak bisa mengambil risiko untuk tinggal. Gadis itu sudah sepenuhnya bangun sekarang. Waspada terhadap ketegangan di sekitarnya, dia mencengkeram tali kekang Ranger, tubuhnya yang kecil menempel pada bingkai padat anjing itu. Ketika Reynolds mendekat dengan jaketnya, dia menerimanya tanpa perlawanan. Gerakannya menampilkan kepatuhan yang terlatih yang berbicara banyak tentang hidupnya sebelum melarikan diri. Dengarkan aku. Reynolds berlutut sejajar dengan matanya, menjaga suaranya tetap lembut, meskipun mendesak. Kita perlu pergi keluar dan berjalan sangat cepat melalui hutan. Ranger akan memimpin kita. Penting untuk tetap diam dan bergerak cepat. Bisakah kamu melakukan itu? Anak itu mengangguk, ekspresinya sungguh-sungguh. Mereka menyelinap keluar dari pintu belakang kabin saat helikopter mencapai puncak punggung bukit ke barat. Reynolds memimpin mereka ke bagian hutan yang paling lebat, tempat pohon pinus kuno membentuk katedral hijau di atas kepala. Ranger bergerak maju, seolah memahami kebutuhan akan kesunyian, memilih jalan yang menawarkan perlindungan maksimal. Selama 20 menit mereka melakukan perjalanan dalam keheningan yang tegang, pola pencarian helikopter sesekali membawanya cukup dekat sehingga mereka harus membeku di tempat, menahan napas saat sorot lampunya menyapu dasar hutan. Gadis itu tidak pernah goyah, bergerak dengan tekad tenang seseorang yang terbiasa mengikuti perintah di bawah tekanan. Ketika mereka akhirnya mencapai jurang, Reynolds mengantar mereka di bawah tebing yang diciptakan oleh batang kayu tumbang dan akar yang terbuka, tempat perlindungan alami yang hampir tidak terlihat dari atas. Suara helikopter sekarang lebih jauh, pola pencariannya bergerak kembali ke arah kabin. Mereka belum melihat kita, bisik Sarah, memeluk anak itu di sisinya agar hangat. Tapi sekarang bagaimana? Kita tidak bisa tinggal di hutan ini selamanya. Reynolds memeriksa teleponnya lagi, masih tidak ada sinyal. Kita perlu pergi ke tempat yang lebih tinggi. Ada menara pengawas kebakaran sekitar 5 km sebelah timur laut dari sini. Sekarang sudah ditinggalkan tetapi para penjaga hutan dulu menyimpan persediaan darurat di sana dan mungkin ada peralatan radio sejauh 5 km. Sarah melirik anak itu dengan ragu. Dia kelelahan, Jim, aku tahu. Reynolds mengusap wajahnya, janggutnya bergesekan dengan telapak tangannya. Tapi kita kehabisan pilihan. Anak itu menarik lengan baju Reynolds, menarik perhatiannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia menunjuk dirinya sendiri, lalu menirukan berjalan, ekspresinya tegas. Kamu bisa melakukannya? Tanya Reynolds. Dia mengangguk dengan tegas lalu menunjuk ke Ranger yang duduk waspada di tepi tempat perlindungan mereka, telinganya melacak gerakan helikopter. Ya, Ranger akan membantu kita. Reynolds setuju, memahami komunikasi tersiratnya. Dia pandai menemukan jalan yang aman. Mereka beristirahat selama 1 jam lagi, berbagi perbekalan yang sedikit. Reynolds berhasil mengambil botol air, dendeng, sebatang coklat. Sarah membaginya menjadi 3 potong. Suara helikopter akhirnya menghilang sepenuhnya, meskipun tidak satu pun dari mereka yang benar-benar santai. Mengapa mereka menyerah begitu saja?
Sarah bertanya dengan suara keras. Mereka tidak akan melakukannya, jawab Reynolds dengan muram. Jika mereka tahu kita berada di kabin, mereka akan mengerahkan tim darat. Helikopter itu hanya untuk mengusir kita keluar, membuat kita bergerak, sehingga kita meninggalkan jejak. Seolah membenarkan penilaiannya, Ranger tiba-tiba menegang, kepalanya menoleh ke arah dari mana mereka datang. Geraman rendah yang hampir tak terdengar bergema di dadanya. Seseorang datang, bisik Reynolds, bergerak ke tepi tempat perlindungan mereka untuk mengintip melalui semak-semak. Kita harus pergi sekarang. Perjalanan ke menara api menguji mereka semua. Medan menjadi lebih curam, hutan memberi jalan ke batuan berbatu yang menawarkan lebih sedikit perlindungan tetapi visibilitas yang lebih baik. Reynolds menggendong anak itu ketika jalan menjadi terlalu sulit. Berat tubuhnya yang ringan, pengingat terus-menerus tentang apa yang dipertaruhkan. Ranger mengintai di depan, sesekali kembali, seolah memeriksa kemajuan mereka, pelatihan militernya terlihat jelas dalam setiap gerakan yang diperhitungkan. Menjelang tengah hari, kelelahan telah menetap di tulang mereka. Mereka berhenti di bawah bayangan batu besar, lembah terbentang di bawah mereka. Dari sudut pandang ini, Reynolds dapat melihat sosok-sosok kecil bergerak melalui hutan dekat kabinnya. Tim pencari menyisir area secara sistematis. Mereka berkomitmen untuk menemukan kita, katanya dengan tenang. Ini bukan hanya pencarian lokal. Sarah menyeka keringat dari dahinya, pelatihan medisnya mendorongnya untuk memeriksa tanda-tanda dehidrasi atau kelelahan panas pada anak itu, meskipun dia sendiri kelelahan. Pendeta itu pasti memiliki pengaruh yang cukup besar untuk memobilisasi sumber daya seperti ini. Ini bukan hanya pengaruh, jawab Reynolds, ekspresinya menjadi gelap. Menurut agen federal yang saya ajak bicara, cahaya keselamatan memiliki hubungan dengan terorisme domestik dan perdagangan manusia. Ini bukan hanya tentang satu anak lagi. Gadis itu telah memperhatikan sosok-sosok jauh dengan ketenangan yang menyeramkan. Sekarang dia menarik lengan baju Reynolds, lagi, mengeluarkan selembar kertas yang kusut dari sakunya, gambar lain, yang ini menunjukkan apa yang tampak seperti kalender dengan tanggal-tanggal tertentu dilingkari dengan warna merah. Di bagian bawah dia menggambar simbol mata dalam segitiga yang sekarang sudah familiar, tetapi lebih besar dari sebelumnya dan dikelilingi oleh sosok-sosok tongkat kecil. Apa itu? Tanya Sarah, bergerak lebih dekat untuk memeriksa ilustrasi kasar itu. Semacam acara? Reynolds mempelajari tanggal-tanggal yang ditandai, sensasi dingin menetap di perutnya. Saya pikir dia mencoba memberitahu kita tentang sesuatu yang dijadwalkan di kompleks itu, sesuatu yang melibatkan banyak orang. Dia menatap anak itu. Apakah ini akan segera terjadi? Apakah itu sebabnya kamu melarikan diri? Gadis itu mengangguk dengan penuh semangat, lalu mengangkat 3 jari. 3 hari, tebak Reynolds. 3 hari sejak kamu melarikan diri. Anggukan lain, bahkan lebih mendesak. Itu besok, Sarah menyadari dengan suara keras. Apapun ini, itu terjadi besok. Reynolds memikirkan saudara kembar yang masih berada di dalam kompleks, tentang penyebutan agen Walker tentang anak-anak lain, tentang penimbunan senjata dan perdagangan antar negara bagian. Taruhannya baru saja meningkat secara eksponensial. Kita perlu mencapai menara itu, katanya, tekad baru memperkuat suaranya. Temukan cara untuk menghubungi Walker dan memperingatkannya. Jika mereka merencanakan sesuatu yang besar, penggerbekan perlu terjadi sekarang, bukan dalam 2 hari. Mereka melanjutkan perjalanan berat mereka, matahari sore menyinari tanpa ampun saat mereka mendaki lebih tinggi ke pegunungan. Menara pengawas kebakaran muncul tiba-tiba di sekitar tikungan di jalan setapak yang kasar. Struktur kayu lapuk yang bertengger di atas panggung menawarkan pemandangan 180 derajat dari hutan belantara sekitarnya. Reynolds mendekat dengan hati-hati, memberi isyarat agar Sarah dan anak itu menunggu bersama Ranger di garis pepohonan sementara dia memeriksa potensi ancaman. Menara itu tampak ditinggalkan. Seperti yang diharapkan, pintu bawahnya menggantung sebagian terbuka di engsel yang berkarat. Dia menaiki tangga eksterior dengan hati-hati, menguji setiap langkah sebelum memberikan berat badannya. Ruang observasi di bagian atas berdebu tetapi utuh. Ruang persegi sederhana dengan jendela di semua sisi berisi kursi meja, berbagai peta dinas kehutanan yang ditempel di dinding dan, yang paling penting, konsol radio tua di sudut. Reynolds memeriksanya dengan cepat, kelegaan menyelimutinya ketika dia menemukan sistem baterai cadangan masih terhubung. Semua aman, dia memanggil yang lain. Naiklah, tetapi berhati-hatilah di tangga. Saat Sarah membantu anak itu menavigasi tangga yang berbahaya, Reynolds mencoba menghidupkan radio. Peralatan kuno itu berdengung dengan enggan,
tombol dan pengukur analognya, kontras yang mencolok dengan teknologi komunikasi modern. Dia menyesuaikan frekuensi, mencari saluran darurat yang digunakan oleh penjaga hutan dan tim pencari. Ini Sheriff James Reynolds dari Pinewood Creek meminta bantuan darurat. Dia mengirim pesan, menjaga pesannya dengan sengaja samar jika ada telinga yang tidak bersahabat mendengarkan. Mencoba menghubungi agen Walker mengenai jadwal operasi. Situasi meningkat, ulangi, situasi meningkat. Statis menjawabnya, diselingi oleh fragmen transmisi yang tidak dapat dipahami. Dia mencoba lagi menyesuaikan frekuensi sedikit. Saat pintu ke ruang observasi terbuka di belakangnya, Reynolds berputar, tangannya secara naluriah bergerak ke sarungnya. Wakil Mark Reynolds berdiri di ambang pintu, senjata dinasnya ditarik tetapi diarahkan ke lantai. Ayah dan anak saling menatap di seberang ruangan yang berdebu, bertahun-tahun ketegangan yang tak terucapkan mengkristal dalam momen konfrontasi ini. Mark, Reynolds mengatur suaranya dengan terkejut dan lelah. Ayah. Mark mengakui ekspresinya tidak terbaca. Tatapannya melewati ayahnya ke tempat Sarah berdiri melindungi di samping anak itu. Ranger, diposisikan di antara mereka dan pendatang baru, bulu kuduknya terangkat tetapi menunggu perintah. Dr. Mitchell, bagaimana kamu menemukan kami? Tanya Reynolds, meninggalkan tangannya di dekat senjatanya. Aku sudah tahu tentang jalan memutar kecilmu selama berjam-jam, jawab Mark. Punya firasat kamu mungkin menuju ke sini jika kabin itu terancam. Kamu dulu mengatakan ini adalah titik pandang terbaik di daerah itu. Matanya tertuju pada anak itu. Jadi ini gadis yang dicari semua orang, putri pendeta Charter. Dia bukan putrinya, kata Reynolds datar. Mark, apapun yang telah dikatakan kepadamu. Aku tahu persis apa yang telah dikatakan kepadaku, Mark menyela suaranya, mengeras. Bahwa kamu dan Dr. Mitchell menculik seorang anak dari perawatan medis, seorang anak dengan mutisme selektif dan riwayat melarikan diri. Bahwa kamu telah mencampuri situasi hak asuh hukum dan sekarang menghindari penegakan hukum. Dia menunjuk ke arah radio. Dan sekarang kamu mencoba menghubungi seseorang tentang sebuah operasi. Apa yang kamu libatkan, ayah? Reynolds mempelajari wajah putranya, mencari beberapa indikasi di mana kesetiaannya yang sebenarnya terletak. Pendeta itu bukan siapa yang dia klaim sebagai siapa, Mark. Gereja adalah kedok untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Anak ini melarikan diri dari pelecehan, bukan melarikan diri karena iseng. Lihat lengannya, luka bakar rokok, sengaja dilakukan. Tatapan Mark berkedip sebentar ke gadis itu, topeng profesionalnya sedikit tergelincir cukup untuk mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Ada saluran yang tepat untuk melaporkan dugaan pelecehan. Tidak ketika pelaku pelecehan memiliki setengah dari pemerintah daerah di sakunya, balas Reynolds. Tidak ketika agen federal mengkonfirmasi mereka memiliki operasi penyamaran di dalam gereja yang menyelidiki penimbunan senjata dan perdagangan manusia. Agen federal? Alis Mark berkerut. Agen federal apa? Sebelum Reynolds dapat menanggapi, Ranger tiba-tiba menggeram, kepalanya tersentak ke arah tangga. Di luar, suara sepatu bot di atas kayu segera mengikuti, beberapa set bergerak dengan cepat ke atas. Siapa lagi yang tahu kita ada di sini? Mark? Tuntut Reynolds, menarik senjatanya saat Sarah menarik anak itu ke belakang meja. Hanya rekanku, jawab Mark, tetapi ketidakpastian dalam suaranya menunjukkan sebaliknya. Aku tidak menyiarkan posisi kita. Pintu terbuka, mengungkapkan 3 pria dengan perlengkapan taktis, bukan polisi tetapi keamanan swasta, masing-masing membawa lambang mata dan segitiga cahaya keselamatan di tambalan bahu mereka. Pemimpin mengangkat senjatanya, mengarahkannya bukan ke Reynolds tetapi ke anak itu. Serahkan gadis itu, perintahnya. Pendeta Charter ingin putrinya segera dikembalikan. Investigasi federal, teriak Reynolds, memposisikan dirinya di antara penyusup dan anak itu. Kamu mencampuri kasus federal. Petugas keamanan utama tertawa dingin. Tidak ada kasus federal, Sheriff, hanya seorang polisi lokal yang delusi menculik seorang anak, berdasarkan dongeng dan teori konspirasi. Dia melirik Mark. Kerja bagus menemukan mereka, wakil. Pendeta akan senang. Kilatan keterkejutan yang tulus di wajah Mark menegaskan apa yang diharapkan Reynolds. Putranya tidak dengan sengaja membawa orang-orang ini kepada mereka. Aku tidak melaporkan posisi kita, kata Mark, senjatanya sekarang terangkat, dengan ragu-ragu terjebak di antara ayahnya dan tim keamanan gereja. Kamu tidak harus melakukannya, jawab pemimpin itu dengan sombong. Kendaraanmu telah dilacak sejak kamu meninggalkan stasiun pagi ini.
pendeta tidak menyerahkan segalanya pada kesempatan. Dalam kebuntuan yang tegang yang terjadi kemudian, Reynolds menjadi sangat menyadari kehadiran diam anak itu di belakangnya. Napas Sarah yang terukur saat dia mempertahankan posisi perlindungannya, kesiapan ranger yang melingkar menunggu perintah. 4 pria bersenjata di ruang kecil, dengan seorang anak tak berdosa terjebak di tengah. Situasinya tidak bisa lebih fluktuatif. Mark, kata Reynolds pelan, tidak mengalihkan pandangannya dari penyusup. Kamu perlu membuat pilihan sekarang. Lihat anak itu, lihat lengannya, matanya. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah ini yang diperjuangkan oleh penegakan hukum, mengembalikan seorang anak yang trauma kepada seseorang yang membakarnya dengan rokok. Tatapan Mark melesat di antara ayahnya dan tim keamanan gereja, konflik terlihat jelas dalam ekspresinya. Turunkan senjatamu, akhirnya dia memerintahkan orang-orang itu. Ini masalah polisi sekarang. Kamu tidak punya wewenang di sini. Wakil, pemimpin itu mencibir. Yurisdiksimu berakhir beberapa kilometer yang lalu. Perintah kami datang langsung dari pendeta Charter dan dia ingin putrinya kembali. Dia maju selangkah. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi dengan kecepatan refleks yang terlatih lama. Pada isyarat tangan Reynolds yang halus, Ranger meluncur maju, kabur coklat otot dan presisi yang menangkap penyusup utama di tengah langkah, mengirim senjatanya bergemerincing di lantai. Secara bersamaan, Reynolds berlutut dengan satu lutut, memberikan target yang lebih kecil saat dia menembakkan tembakan peringatan ke langit-langit. Investigasi federal, ulangnya dengan paksa. Mundur atau hadapi tuntutan penghalangan. Kekacauan sesaat sudah cukup bagi Mark untuk membuat keputusannya. Dia mengubah posisi, berdiri bahu-membahu dengan senjata ayahnya yang diarahkan ke tim keamanan gereja. Sebagai wakil serif dari wilayah Conway yang berdekatan, aku menahan kalian semua di bawah penahanan sementara sambil menunggu klarifikasi keterlibatan federal. Dia mengumumkan nada profesionalnya, menyembunyikan taruhan pribadi. Senjata di lantai, sekarang. Tim keamanan ragu-ragu, jelas menimbang pilihan mereka terhadap front persatuan dari 2 petugas penegak hukum dan seekor anjing terlatih militer yang masih menyematkan pemimpin mereka ke tanah. Pendeta tidak akan senang, salah satu dari mereka bergumam, perlahan menurunkan senjatanya. Pendeta dapat membahasnya dengan Departemen Pertahanan, jawab Reynolds, tidak menurunkan kewaspadaannya. Mark, ada pengikat kabel di tasku. Saat Mark mengamankan para penyusup, Reynolds kembali ke radio, akhirnya berhasil membangun koneksi yang lebih jelas. Ini Sheriff Reynolds, kode otorisasi, 749, Alpha, meminta kontak segera dengan agen Walker mengenai operasi cahaya keselamatan. Radio berderak. Kemudian suara yang familiar menjawab, Sheriff Reynolds, ini Walker, silakan. Jadwal dipercepat, Reynolds mengirim pesan. Menurut informasi dari anak itu, semacam acara dijadwalkan di kompleks itu besok. Beberapa potensi korban terlibat. Keamanan gereja secara aktif mengejar kami dengan perlengkapan taktis dan kendaraan yang dilacak. Dimengerti. Suara Walker tetap terukur, meskipun gravitasi informasi. Dapatkah kamu mengkonfirmasi lokasimu? Menara pengawas kebakaran, kuadran timur Laut Hutan Nasional Pinewood. Kami memiliki 3 personel keamanan gereja dalam tahanan dan bukti pengejaran terorganisir. Pertahankan posisimu, Walker menginstruksikan. Tim ekstraksi dalam perjalanan ke koordinatmu. Eta, 90 menit. Pertahankan kontak radio jika memungkinkan. Saat Reynolds mengakui perintah itu, dia merasakan tangan kecil menyelinap ke tangannya. Anak itu berdiri di sampingnya, mata birunya yang hikmat tertuju pada wajahnya dengan ekspresi kepercayaan penuh yang merendahkannya sampai ke intinya. Di belakangnya, Sarah sudah merawat luka di dahi Mark, cedera ringan yang diderita selama perjuangan singkat. Kamu baik-baik saja? Tanya Reynolds kepada putranya dengan tenang. Mark mengangguk, meringis sedikit saat Sarah mengoleskan antiseptik. Bisa lebih baik. Jadi operasi federal ini, itu sah sepenuhnya? Reynolds mengkonfirmasi Departemen Pertahanan menyelidiki koneksi terorisme domestik, penimbunan senjata, eksploitasi anak. Seluruh operasi telah dirahasiakan karena koneksi charter dan anjing itu. Mark mengangguk ke arah Ranger yang telah melanjutkan posisinya di samping anak itu setelah dipanggil. K9 militer yang ditaklukkan milik seorang agen penyamaran di dalam gereja. Dia menghilang 3 bulan lalu, diduga terkompromi. Mark menyerap informasi ini dengan kerutan yang semakin dalam. Aku telah mendengar rumor tentang pengiriman aneh ke kompleks itu, tindakan keamanan yang tidak biasa, tetapi tidak ada yang cukup konkret untuk menjamin penyelidikan.
Dia melirik anak itu. Dan dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak Ranger membawanya ke kabinku, Reynolds menjelaskan. Tapi gambar-gambarnya menunjukkan pelecehan ritualistik dan dia memiliki saudara kembar yang masih berada di dalam kompleks. Semacam acara penting dijadwalkan untuk besok. Anak itu menarik lengan baju Reynolds lagi, ekspresinya mendesak. Ketika dia mendapat perhatiannya, dia menunjuk ke gambarnya tentang kalender, lalu mengangkat kedua tangannya dengan jari-jari terentang, lalu menutupnya dan membukanya lagi 2 kali lagi. 20 anak, tebak Reynolds, memperhatikan dia mengangguk dengan penuh semangat. 20 anak terlibat dalam apapun yang terjadi besok. Wajah Sarah memucat. Jim, jika apa yang dikatakan agen federal tentang perdagangan itu benar, implikasinya tergantung di udara di antara mereka, terlalu mengerikan untuk diartikulasikan sepenuhnya di depan anak itu. Reynolds kembali ke radio memperbarui agen Walker dengan informasi baru yang krusial ini. Tanggapannya langsung dan serius. Dimengerti, Sheriff, jadwal sekarang kritis. Pertahankan posisimu. Tim ekstraksi akan membawamu langsung ke pusat komando operasi. Pengetahuan langsungmu dan kesaksian anak itu akan sangat penting untuk merencanakan penggerebekan. Saat cahaya sore mulai meredup, Reynolds melihat kelompok yang tidak mungkin berkumpul di menara api berdebu. Sarah merawat luka Mark, anak itu meringkuk di sisi Ranger, bahkan tim keamanan gereja yang ditaklukkan diamankan di sudut. Tugas Sheriff sederhana yang telah dia lakukan selama 3 tahun telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kesempatan untuk akhirnya menghadapi kegelapan yang telah dia sembunyikan sejak kematian Mary. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, James Reynolds merasa hadir sepenuhnya dalam hidupnya sendiri. Kabut kesedihan surut di hadapan kejelasan tujuan. Apapun yang terjadi selanjutnya, apakah itu penggerebekan federal atau perhitungan pribadi, dia akan menghadapinya secara langsung, dengan putranya di sampingnya dan seorang anak diam yang mengandalkan perlindungannya. Radio berderak lagi, Sheriff Reynolds, tim ekstraksi melaporkan, kemungkinan musuh berkumpul di posisimu. Rekomendasikan persiapan pertahanan segera. Reynolds bertemu tatapan putranya di seberang ruangan, melihat tekadnya sendiri tercermin di sana. Salin itu, jawabnya. Kami akan siap. Fajar menyingsing di atas pegunungan dalam garis-garis emas dan merah tua, keindahan alam, kontras yang mencolok dengan adegan tegang yang terungkap di pusat komando federal yang didirikan di stasiun penjaga hutan yang ditinggalkan 16 km dari kompleks cahaya keselamatan. Reynolds berdiri di depan peta taktis yang menunjukkan rute akses dan titik buta, sementara agen Walker dan timnya menyerap setiap detail. Kompleks utama ada di sini, Reynolds menunjukkan, dengan asrama di timur dan apa yang mereka sebut kapel pemurnian di tepi utara. Berdasarkan gambar-gambar anak itu, aku percaya kapel ini adalah tempat acara besok akan berlangsung. Walker mengangguk, wajahnya yang lapuk, abu-abu di bawah rambut garam dan merica. Pengawasan kami mengkonfirmasi peningkatan aktivitas. Truk-truk pasokan tiba, patroli keamanan digandakan. Apapun yang mereka rencanakan, itu signifikan. Dan penggerebekan telah disetujui untuk pukul 5 pagi keesokan harinya, memberi tim taktis kurang dari 24 jam untuk bersiap. Operasi itu telah membengkak melampaui apapun yang diantisipasi Reynolds, agen federal, polisi negara bagian, unit taktis, bahkan personel pendukung militer tiba dengan kendaraan yang tidak bertanda sepanjang malam. Mark berdiri di sisi ayahnya, seragam deputi diganti dengan perlengkapan taktis yang membawa identifikasi federal. Setelah konfrontasi mereka di menara api dan penyelamatan berikutnya oleh tim ekstraksi Walker, Mark secara resmi meminta penugasan sementara ke gugus tugas federal, keputusan yang menjembatani jarak bertahun-tahun antara ayah dan anak dalam hitungan jam. Bagaimana dengan anak-anak? Tanya Sarah dari tempat dia duduk bersama gadis itu yang dengan hati-hati menambahkan detail ke gambar lain. Bagaimana kita memastikan keselamatan mereka selama penggerebekan? Tujuan utama adalah mengamankan semua anak di bawah umur, Walker meyakinkannya. Kami akan memiliki spesialis trauma dan personel medis yang berjaga. Berdasarkan operasi sebelumnya yang bersifat ini, kami memperkirakan anak-anak akan ditempatkan bersama, kemungkinan di asrama timur ini. Tatapan Reynolds beralih ke anak yang telah mengkatalisasi seluruh operasi ini. Dalam 12 jam sejak kedatangan mereka di pusat komando, dia telah menghasilkan lusinan gambar, peta rinci interior kompleks, penggambaran anak-anak lain dan, yang paling mengganggu, ilustrasi upacara yang dijadwalkan untuk hari itu. Gambar-gambar itu menunjukkan anak-anak diatur dalam lingkaran di sekitar simbol mata dan segitiga, dengan sosok-sosok dewasa berjubah hitam berdiri di posisi tertentu. Dia telah berada di dalam kapal itu. Reynolds mengamati dengan tenang kepada Sarah ketika mereka punya waktu sendirian. Dia tahu persis apa yang terjadi di sana.
Sarah mengangguk, pelatihan medisnya memberinya perspektif klinis yang nyaris tidak mengandung kengeriannya. Presisi berulang dalam gambar-gambar ini menunjukkan dia telah menyaksikan upacara ini beberapa kali. Itu mungkin bagian dari proses indoktrinasi mereka. Terobosan paling signifikan telah terjadi 3 jam sebelumnya, ketika sebuah program pengenalan wajah telah mengidentifikasi anak itu berdasarkan foto hati-hati yang diambil saat dia tidur. Nama aslinya adalah Lily Miller, putri Sersan Staf Jessica Miller, agen penyamaran yang telah menghilang di dalam kompleks. Wahyu itu mengkonfirmasi apa yang telah mulai dicurigai Reynolds. Anak itu sama sekali bukan putri pendeta charter, tetapi putri agen yang dikirim untuk menyelidikinya. Bagaimana dengan saudara perempuannya? Tanya Mark selama pengarahan terakhir. Gambar Lily secara konsisten menunjukkan kembar identik. Apakah kita telah mengkonfirmasi keberadaannya? Walker mengangguk, menggeser folder melintasi meja. Emma Miller, pengenalan wajah, menemukan foto sekolah ini dari sebelum penempatan Jessica Miller dan penugasan penyamaran berikutnya. Kembar identik, usia 7 tahun. Foto itu menunjukkan 2 gadis identik dengan mata biru cerah dan rambut pirang, lengan di sekitar satu sama lain, senyum mereka mengungkapkan celah yang cocok di mana gigi bayi telah tanggal. Gambar itu menghantam Reynolds seperti pukulan fisik, kontras antara anak-anak yang bahagia dan sehat ini dan gadis yang diam dan trauma yang belum tersenyum sekalipun sejak Ranger membawanya ke kabinnya. Jadi Jessica Miller membawa putrinya ke operasi penyamaran? Tanya Mark tidak percaya, menyesuaikan suaranya. Tidak pada awalnya, Walker mengklarifikasi. Penugasan asli Miller adalah infiltrasi solo, mengumpulkan bukti tentang penimbunan senjata. Ketika suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil selama penugasannya, agensi berencana untuk mengekstraknya. Sebaliknya dia meminta untuk tetap di tempat. Setelah mengetahui bahwa cahaya keselamatan telah memulai operasi baru yang melibatkan anak-anak, dia menunjuk ke file yang tersebar di hadapan mereka. Kami percaya pendeta charter menemukan identitasnya 3 bulan lalu. Miller berhasil mengeluarkan satu putri, kemungkinan melatih Ranger untuk mengantar anak itu ke tempat yang aman, jika perlu sebelum dia ditangkap atau dibunuh. Garis waktu sejajar dengan hilangnya Ranger dari fasilitas pelatihan militer dan pelarian Lily. Reynolds melirik ke sudut tempat gembala Jerman mempertahankan posisinya yang waspada di samping anak itu, ikatan mereka tidak dapat dipatahkan. Lagi pula, mereka telah selamat bersama. Kami belum menemukan bukti keberadaan Jessica Miller saat ini, Walker melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Mengingat garis waktu dan keadaan, kita harus beroperasi dengan asumsi bahwa dia telah dieliminasi. Reynolds menyaksikan Lily menambahkan detail yang cermat pada gambarnya. Sosok yang sekarang dia kenali mewakili ibunya, diposisikan di dekat kapel di apa yang tampak seperti ruang bawah tanah. Aku tidak begitu yakin tentang itu, katanya pelan. Gambar Lily secara konsisten menunjukkan sosok wanita dewasa di bawah kapel. Jika Miller masih hidup, ditahan sebagai tahanan, maka penggerbekan menjadi misi penyelamatan potensial untuk 3 individu bernilai tinggi, bukan hanya 2, Walker menyimpulkan segera memahami implikasinya. Aku akan menyesuaikan pendekatan taktis yang sesuai. Saat persiapan akhir dilakukan, Reynolds menemukan waktu sejenak untuk duduk di samping Lily, yang mengakui kehadirannya dengan pandangan serius, sebelum kembali ke gambarnya yang cermat. Ranger bergeser sedikit, memberi ruang bagi Sheriff. Dalam lingkaran kepercayaan kecil mereka. Besok pagi, Reynolds menjelaskan dengan lembut, banyak orang akan pergi ke tempat saudara perempuanmu berada untuk membawanya keluar dengan selamat, seperti Ranger membawamu kepadaku. Dia berhenti, menimbang kata-kata berikutnya dengan hati-hati. Kami juga akan mencari ibumu, jika dia ada di sana. Tangan Lily terdiam, mata birunya terangkat untuk bertemu dengan miliknya dengan intensitas yang tidak membutuhkan kata-kata. Aku berjanji padamu, Reynolds melanjutkan sumpah yang terbentuk di hatinya saat dia mengatakannya. Aku akan melakukan segala yang mungkin untuk menemukan mereka berdua dan membawa mereka kembali kepadamu. Anak itu mempelajari wajahnya dengan persepsi yang mengganggu yang tampaknya melampaui usianya. Setelah beberapa lama, dia menawarkan gambar itu. Dia telah mengerjakan rendering rinci ruang bawah tanah, dengan pintu masuk tersembunyi ditandai dengan jelas di belakang lemari penyimpanan di ruang depan kapel. Apakah di sini mereka menahan ibumu? Tanya Reynolds lembut. Lily mengangguk lalu menunjuk ke notasi kecil. Dia telah menambahkan di sudut, angka dan huruf kasar yang dikenali Reynolds sebagai koordinat peta, jenis yang akan diajarkan seorang perwira militer kepada anaknya sebagai tindakan darurat. Walker, panggil Reynolds, berhati-hati untuk menjaga suaranya tetap datar meskipun ada gelombang harapan yang diberikan informasi baru ini. Kami memiliki sesuatu yang perlu kamu lihat. Beberapa jam terakhir sebelum operasi berlalu begitu cepat dalam perencanaan taktis, pemeriksaan peralatan,
dan antisipasi yang menegangkan. Reynolds ditugaskan ke tim penyusup kedua, berfokus pada kapel dan substrukturnya yang tersembunyi, dengan Mark dan Ranger menemaninya. Sarah akan tetap berada di pusat komando bersama Lily dan tim medis, siap menerima anak-anak yang diselamatkan atau personel yang terluka. Saat tim bersiap untuk bergerak keluar dalam kegelapan sebelum fajar, Reynolds berlutut di hadapan Lily untuk terakhir kalinya. "Kami akan segera kembali," janjinya. "Dan kita tidak akan sendirian." Respons anak itu mengejutkan semua orang. Dia maju dan melingkarkan lengannya di leher Reynolds dengan erat, kontak fisik sukarela pertama yang dia lakukan dengan siapapun selain Ranger sejak penyelamatannya. Ketika dia menarik diri, tangannya bergerak dalam gestur yang disengaja yang segera dikenali Sarah. Dia memberi isyarat, jelas dokter itu, mengamati gerakan itu dengan cermat. "Hati-hati, temukan mereka, kembali." Reynolds mengangguk, tenggorokannya tercekat karena emosi. "Aku akan melakukannya," jawabnya, menirukan isyarat yang dia ingat dari sesi pelatihan bertahun-tahun lalu. Pertukaran kecil itu, percakapan nyata pertama mereka, memperkuat tekadnya lebih efektif daripada pengarahan taktis manapun. Penggerbekan dimulai persis seperti yang direncanakan. Beberapa tim bergerak diam-diam ke kompleks itu dari berbagai pendekatan, menggunakan kegelapan sebelum fajar sebagai penutup. Reynolds, Mark, dan Ranger bergerak dengan unit yang ditugaskan ke arah tepi utara, tempat kapel pemurnian berdiri, terpisah dari bangunan utama. Menaranya yang khas berbentuk segitiga terlihat menonjol di langit yang diterangi kilat. Tim kapel di posisi, bisik Reynolds ke unit komunikasinya saat mereka mencapai bayangan bangunan. "Menunggu sinyal jalan." "Semua tim di posisi," jawab suara Walker. "Laksanakan sesuai aba-aba saya dalam 3, 2, 1, Mark." Kompleks itu meledak menjadi kekacauan terkendali saat agen federal menerobos titik masuk secara bersamaan. Alarm berbunyi di seluruh area, lampu menyala di asrama dan bangunan utama. Tim Reynolds bergerak cepat melalui pintu kapel, mengamankan ruang ibadah utama dengan efisiensi yang terlatih. "Aman," seru pemimpin tim. "Temukan pintu masuk tersembunyi itu." Reynolds dan Mark segera bergerak ke ruang depan. Lily telah merinci dalam gambarnya bahwa Ranger memimpin jalan dengan presisi militer. Lemari penyimpanan yang menyembunyikan pintu masuk berada tepat di tempat yang dia tunjukkan, struktur kayu berat yang membutuhkan 3 orang untuk menggesernya, memperlihatkan tangga sempit yang menurun ke dalam kegelapan. Tingkat ruang bawah tanah ditemukan, lapor Reynolds melalui komunikasinya dengan tenang. "Bergerak untuk menyelidiki." "Lanjutkan dengan hati-hati," jawab Walker. Tim utama telah mengamankan 23 penambang dari asrama timur. Pendeta Charter tidak termasuk di antara mereka yang ditahan. Implikasi dari laporan itu membuat Reynolds merinding saat dia memimpin penurunan ke ruang bawah tanah. Lampu taktis menerangi dinding batu kasar yang meneteskan kelembapan. Lorong itu terbuka ke area yang lebih besar yang dipartisi menjadi sel-sel kecil dengan jeruji logam, penjara darurat yang tersembunyi di bawah fasad kesucian ibadah agama. "Agen federal," Reynolds mengumumkan, memindai bayangan dengan lampunya. "Identifikasi diri kalian." Gerakan dari sel terjauh menarik perhatiannya, sosok yang perlahan bangkit dari kasur tipis di lantai, satu lengan terangkat untuk melindungi mata yang tidak terbiasa dengan cahaya terang. Saat Reynolds mendekat, sorot lampu menerangi seorang wanita berusia akhir 30-an. Rangkanya yang dulunya atletis, kini kurus, rambut pirang, kusam dan kusut, tetapi mata birunya, mata lili, tajam dengan kecerdasan, meskipun penderitaan fisiknya jelas. "Sersan Staf Jessica Miller," tanya Reynolds, sudah memberi isyarat untuk tim medis. "Sheriff Reynolds," jawabnya, suaranya serak karena jarang digunakan. "Lama sekali." Meskipun kondisinya demikian, sedikit senyum menghiasi wajahnya. "Apakah Ranger menemukanmu? Apakah Lily aman?" "Dia aman," Reynolds memastikan, berusaha membuka kunci pintu sel. "Ranger membawanya langsung ke kabinku, seperti yang kau latih dia." Kelegaan melanda wajah Miller, diikuti segera oleh urgensi yang diperbarui. "Emma," katanya, mencengkeram jeruji dengan tangan gemetar. "Putriku yang lain, Charter, menyimpannya di kamar pribadinya, menggunakannya sebagai pengaruh untuk memastikan kerjasamaku. Kami sedang mencari semua bangunan sekarang," Reynolds meyakinkannya, saat kunci akhirnya terbuka. "Belum ada tanda-tanda pendeta Charter, tapi kami akan menemukan mereka berdua." Saat petugas medis mulai menilai kondisi Miller, suara Mark terdengar di komunikasinya. "Ayah, kita punya masalah."
Lorong rahasia dari bangunan utama mengarah ke area garasi. Pengawasan menunjukkan sebuah kendaraan meninggalkan kompleks 10 menit sebelum kita masuk, pendeta Carter dan seorang anak yang cocok dengan deskripsi Emma. Tekad dingin menggantikan kemenangan sesaat menemukan Miller hidup-hidup. Mereka tidak mungkin pergi jauh, jawab Reynolds. Semua jalan dari kompleks sedang dipantau. Bukan jalan, sela Miller lemah. Helikopter. Carter memiliki landasan di pondok berburunya 5 mil di sebelah barat dari sini. Dia telah merencanakan kemungkinan ini selama berbulan-bulan. Reynolds menyampaikan informasi penting ini kepada Walker, yang segera mengarahkan dukungan udara ke koordinat baru. Saat mereka membantu Miller menaiki tangga menuju evakuasi medis, Reynolds merasakan keyakinan yang tumbuh bahwa konfrontasi terakhir dengan pendeta Eden Carter akan jatuh padanya. Simetri yang dimulai saat Ranger muncul di kabinnya dengan seorang anak yang diam dalam kebutuhan mendesak akan perlindungan. Aku akan mengejar mereka, katanya kepada Mark saat mereka muncul ke kapel, sekarang bermandikan cahaya pagi. Walker dapat mengordinasikan operasi utama di sini. Mark mengangguk, tanpa jejak keterasingan yang telah mendefinisikan hubungan mereka selama bertahun-tahun. Aku bersamamu, katanya sederhana. Sepenuhnya. Reynolds melirik Ranger, yang berdiri waspada di sisinya, seolah mengerti persis apa yang sedang dibicarakan. Kita akan membutuhkannya juga, kata Reynolds. Jika ada yang bisa menemukan Emma di medan yang tidak dikenal, itu adalah Ranger. Saat sinar matahari pertama menyinari kompleks, menerangi agen federal yang memimpin anggota gereja yang terguncang ke area pemrosesan, tim medis merawat anak-anak yang bingung dan ketakutan, unit taktis mengamankan bangunan satu persatu, Reynolds, Mark, dan Ranger bergerak dengan tujuan tunggal menuju perimeter barat. Operasi mungkin berhasil dalam skala yang lebih luas, tetapi bagi Reynolds misi tidak akan selesai sampai kedua anak kembar Miller dipertemukan kembali dengan aman dengan ibu mereka. Bab terakhir dari perjalanan tak terduga ini akan segera dimulai, dan James Reynolds siap untuk menyelesaikan apa yang telah Ranger mulai ketika dia membawa seorang anak yang diam dan trauma ke depan pintunya dalam cahaya fajar yang tampaknya terjadi seumur hidup yang lalu. Dalam perjalanan Sheriff Reynolds bersama Lily dan Ranger, kita menemukan cerminan kehidupan kita sendiri pada tahap perjalanan ini. Seperti Reynolds, banyak dari kita telah mengalami kehilangan yang membuat kita menjalani hidup tanpa benar-benar terlibat. Kita telah merasakan beratnya keterasingan dari anak-anak dewasa, penyesalan atas kata-kata yang tidak terucapkan, dan kenyamanan mundur ke hal-hal yang sudah dikenal daripada mengambil risiko rasa sakit baru. Tetapi kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk pembaruan. Ketika anjing gembala Jerman itu muncul membawa seorang anak yang rentan, bukan hanya Lily yang membutuhkan penyelamatan, tetapi Reynolds sendiri. Penebusannya datang melalui melangkah keluar dari zona nyamannya untuk melindungi seseorang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagi kita yang berusia 50-an dan 60-an, ini sangat beresonansi. Kita berdiri di persimpangan jalan di mana kita dapat melanjutkan dalam isolasi yang nyaman atau, seperti Reynolds, menjawab panggilan tak terduga yang membawa tujuan kembali ke dalam hidup kita. Ikatan yang paling penting, keluarga, komunitas, keadilan membutuhkan keberanian untuk dibangun kembali. Anak mana? Secara harfiah atau kiasan, yang mungkin menunggu Anda untuk memperhatikan. Penderitaan dia mereka? Anjing gembala Jerman mana yang mungkin dengan setia menuntun Anda menuju misi terpenting Anda? Belum terlambat untuk menjawab panggilan itu.